Iya, ibu anak di TK. Tes, apakah suara saya kedengaran? Mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya kedengaran? Terdengar, Oke, baik, terima kasih. dengar Mbak. Izin Bapak Ibu dan seluruh hadirin untuk saya memulai kegiatan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan pada hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil kiamah. Selamat pagi Bapak Ibu dan seluruh hadirin. Terima kasih telah bergabung dalam acara kuliah pakar menulis esai juara Strategi Jitu Menang Kompetisi Ilmiah. Sebelum kita memasuki dalam kegiatan inti pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan sambutan dari Wakil Dekan Fakultas Bahasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Bapak Dr. Ilham MPD. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Alia selaku MC ya. Suara saya cukup jelas ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Jelas, Iya, Pak. sudah jelas, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Eh, yang pertama, yang sama-sama kita hormati, Ibu Kaprodi Pendidikan Biologi ya, Bu Fatul Janah, kemudian apakah Kaprodi lain juga berhadir di sini? Ya, mudah-mudahan nanti segera bergabung ya. Em, Kemudian para dosen ya di FBIT UMPR, terutama dari Prodi Pendidikan Biologi ini ada Mas Aufa. Tadi sudah hadir ya Mas Aufa ya. Oke, kemudian staf ya yang ada di FBIT UMPR serta
teman-teman, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. Ya, pertama saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya kepada teman-teman semuanya, terutama untuk Pak Tri ya. Saya memanggilnya Pak Tri atau Mas Tri ini. Try biasanya Pak, dipanggil try. Oh, Bebas Tri. mau Pak atau Mas juga. Tapi jangan Pak, belum 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 terlalu ada. bapak-bapak banget. Oh iya, oke. Mas Tri atau Tri ya. eh Mohon maaf kalau salah dalam penyebutan nama ya. Tuh. Mas Tri sepakat Zaluhu SPD. Ya, yang sama-sama kita hormati juga ya. Beliau ini merupakan awardee LPDP ya. Betul ya. Dan lagi menempuh Magister Kimia di ITB. Begitu, begitu ya, Mas Tri Ya, ya. benar Oke, Pak. terima kasih sudah berkenan hadir dan meluangkan waktu serta memberikan materi pada kesempatan kali ini. Tadi saya ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Ibu, adik-adik, teman-teman semuanya bahwa hari ini Pak Dekan tidak bisa hadir karena ada kegiatan di kampus 3 ya. Kampus 3 hari ini ada Student Day. Salah satunya itu Student Day kita adalah kegiatan webinar ini. Nah, beliau meminta saya untuk mewakili dalam memberikan sambutan. Seperti itu, Mas Tri dan juga Bapak Ibu teman-teman yang lain. Kemarin kan baru Hari Pendidikan Nasional. Nah, kita di sini juga dari Fakultas Bahasa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional kepada Bapak Ibu guru ya. Kalau misalnya ada mahasiswa dan juga adik-adik yang hadir di kegiatan pada hari ini ya. Mudah-mudahan pendidikan kita bisa semakin maju ya sesuai dengan target kita ya menuju Indonesia emas nanti. Nah, salah satunya yaitu kegiatan yang kita kemas pada hari ini yaitu mengenai penulisan esai untuk menjadi juara. Kan harapannya seperti itu. Kalau berbicara mengenai menulis nih memang tidak dalam konteks esai ya. Saya teringat apa yang disampaikan oleh rektor kami di Universitas Muhammadiyah terdahulu bahwa menulis itu memang susah. Ini belum tentu loh, Mas Tri ya. Belum tentu saya bisa menulis juga dengan baik, itu belum tentu. Karena kadang-kadang kita lama gitu ya mantengin layar laptop, belum tentu satu paragraf itu jadi. Dan em, mudahan nanti pada kegiatan kali ini bisa juga nanti ya disampaikan gimana sih cara membrainstorming otak kita supaya kita dapat menuangkan ide dalam sebuah tulisan. Siapa tahu kadang kayak saya juga tuh sering kali punya banyak ide namun tidak terrealisasi karena tidak tahu harus memulai dari apa. Seperti itu. Jadi terima kasih banyak buat eh, Mas Tri ya dan juga Bapak Ibu panitia ya, Mas Aufa juga yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Terima kasih banyak. Harapannya sih nanti para mahasiswa kita, bahkan kita sebagai dosen juga bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan nanti diberikan juga ruang mungkin grup jadi tidak selesai sampai di sini. Jadi harapannya kalau ada mahasiswa ingin berkonsultasi mengenai menulis esai dengan baik itu mungkin bisa dibantu juga ya nanti Mas Tri ya. Seperti itu. Udah harapan saya ya mewakili dekan juga di sini teman-teman peserta agar antusias ya. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti silahkan dapat ditanyakan langsung pada sesi Q&A nanti baik melalui kolom chat maupun juga eh, langsung disampaikan melalui mikrofonnya. Akhir kata, itu yang bisa saya sampaikan kepada para pemateri. Terima kasih. Kemudian Bapak Ibu Panitia, adik-adik mahasiswa, serta seluruh peserta yang hadir pada kegiatan di pagi hari ini. Billahi fisabilil haq, wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih banyak Bapak Ilham atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga sambutan dan semangat yang telah diberikan oleh Pak Ilham dapat menjadi motivasi kita dalam mengikuti kegiatan hari ini sampai dengan selesai. Tidak berlama-lama lagi, kita akan memasuki acara inti pada hari ini. Sebelumnya, saya serahkan langsung kepada moderator Bapak Muhammad Nur Alpa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Alia telah memberikan kesempatan kepada saya. Ya, izin menyapa dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selalu kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulainya, izinkan saya berpantun boleh? Oleh siap. Boleh, Iya. Pak. Berlayar sampan di Sungai Kahayan, hati Cakep. tenang Cakep. menatap cakrawala. Cakep. Mahasiswa UMPR giat menuliskan pemikiran. Lewat esai ilmiah, harumkan nama alma mater tercinta. Cakep. Mantap. Ada Mentari tepuk pagi tangan. hangat menyapa. Di tanah Ya. Tambun bunga nan berjaya. Satu kata sejuta makna tercipta. Dari pena anak muda penuh daya. Oke, hari ini harapannya ya mungkin kalau cuma pantun ini kan bisa ya, tapi hari ini mungkin kita coba belajar lebih dalam lagi ya terkait dengan esai. Mungkin semua orang mungkin bisa menulis esai, tapi apakah esai itu sudah sesuai atau gimana itu yang perlu kita pelajari ya, trik-trik jitunya, bagaimana strateginya dalam menuangkan tersebut. Hari ini juga kita kedatangan kakak ya, kayak saya panggil kakak saja ya, Katra ya. Katra ini sangat luar biasa. Dari pertama masuk di pendidikan kimia, beliau selalu berprestasi nih. Ikut-ikut lomba, bahkan dari regional, nasional, maupun internasional. Terakhir kemarin di Malaysia ya, Kak. Yang saya lihat tuh, kejuaraan di Malaysia gitu. Nah, sebelumnya juga sebelum mulai, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak fakultas yang telah memberikan ruang untuk mengizinkan kegiatan ini. Harapannya dengan kegiatan ini nanti kita bisa menumbuhkan bibit-bibit unggul yang baru, Pak. Yang bisa menulis esai atau tidak hanya terbatas di esai mungkin nanti ya mungkin bisa di karya tulis ilmiah atau juga di poster dan lain-lain. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Nur Aupa, bisa dipanggil dengan Aupa. Oke, saya izin untuk menampilkan profil singkat ya dari Kak Trai. Ya, Katra ini sebenarnya menyeberang ya dari Pulau Sumatera ke Kalimantan, ya, Kalimantan Selatan untuk melanjutkan studi di mana dia S1-nya di Pendidikan Kimia Universitas Lambung Mangkurat di Pendidikan Kimia dan S2-nya di Kimia ITB. Alhamdulillah dia mendapatkan ini beasiswa LPDP dan rencananya katanya setelah ini mau lanjut lagi ya sudah ada ditawarin beasiswa S3. Nah, siapa tahu nanti kita juga bisa ya. Nanti yang bertanya mungkin tipsnya bagaimana supaya mendapatkan beasiswa tersebut. Oke, di sini juga kita sudah lihat ada berapa ya. Cukup banyak juara-juara yang telah diperoleh baik lomba esai, karya tulis. Kalau disebutkan kayaknya nggak kesebutin ya. Terus juga ada pengalaman beberapa seperti magang dan juga sudah mempunyai hak cipta ya beberapa publikasi seperti bahan ajar, terus ada membuat web, modul, dan juga dia sebagai reviewer ya, membuat buku juga ya. Nah, mungkin itu begitu banyak prestasi-prestasinya. Semoga itu bisa menular kepada kita ya. Harapannya dengan ini kan banyak juga yang masih baru-baru ya. Jadi dari sekarang untuk memplan tuh, memplan diri untuk menyiapkan masa depan. Mungkin oh jika saya ingin mendapat beasiswa maka saya harus begini-begini. Nah mungkin nanti bisa juga tuh ditanyakan sekalian ya di sini di forum ini kepada Katra ya. Mungkin tidak berlama-lama lagi, marilah kita sambut dan persilahkan untuk Katra untuk menyampaikan materinya ya sampai jam 10 ya, 10.30 ya Kak Trai. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan Kak. Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Aufa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya,
Baik, terima kasih. Saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat? Nah, ya, baik. Sebelumnya, terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjadi pemateri pada webinar atau kuliah tamu pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin saya akan perkenalan dulu. Nama saya Trais Sepakat Zaluhu. Saya berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Dan saya S1 di Pendidikan Kimia Universitas Tembung Mangkurat. Dan sekarang melanjutkan studi di kimia ITB, magister, spesifiknya di kimia fisik. Nah, sebelumnya, kalau jadi pemateri, biasanya untuk persepsinya saya ngasih notes dulu kepada mungkin adik-adik saya mahasiswa di sini yang masih S1 ya. Dan saya dengar tadi masih semester 2 rata-rata ya, dan juga mungkin ada beberapa yang semester atasnya. Jadi mungkin kalau misalnya yang ilmu yang saya bagikan ini sebenarnya sudah banyak tersebar di banyak source gitu, di internet, di ChatGPT, Google, banyak sekali. Tapi terkadang kita nggak bisa memanfaatkan ilmu tersebut gitu. Nah, mumpung sekarang ada kesempatan saya bisa berbagi sependek pengetahuan saya apa yang saya tahu. Jadi gunakan waktu ini gitu. Jangan hanya karena mungkin dari dosen kalian yang mengarahkan untuk ikut ini, terus kalian hanya sebagai kewajiban saja, bukan karena kemauan kalian. Nah, itu menurut saya adalah suatu action yang salah gitu. Ya mungkin awalnya mungkin kalian termotivasinya karena diarahkan ya untuk ikut ini gitu. Takutnya nanti dosen marah atau sebagainya macamnya. Nah, sekarang sebelum saya mulai, persepsinya adalah ubah tindakannya gitu. Ubah mindsetnya bahwa kalian ikut ini karena memang belajar gitu. Karena kalau enggak, ya ini hanya lewat pas kuping kiri lewat kuping kanan gitu. Artinya kalian memang niat mau belajar tentang kepenulisan ilmiah, spesifiknya menulis esai itu. Nah, untuk presentasi saya terbagi jadi dua. Yang pertama adalah secara umumnya dulu kayak motivasi, kemudian yang kedua adalah terkait trik bagaimana sih menang juara ataupun pada kompetisi-kompetisi esai regional, nasional maupun internasional. Nah, kemudian kalau misalnya juga di tengah-tengah presentasi saya ada yang nanya, dipersilakan ya, open mic juga boleh, jadi nggak harus nunggu selesai sampai saya presentasi gitu, biar kita diskusinya enak gitu. Nah, baik, langsung saja saya mulai. Untuk pembukaannya, mungkin bagi kita mikir ya, saya juga pas mahasiswa baru tuh, saya berpikir bahwa tiap orang itu punya passion, punya minat, punya keahlian atau bakat gitu. Nah, menurut saya karya ilmiah ini bukan pilihan passion kita gitu. Karena kita sebagai seorang yang berkarir di dunia akademis, institusi gitu. Apalagi sebagai mahasiswa, yang namanya karya ilmiah itu bukanlah pilihan kita mau belajar apa enggak, tapi suatu kebutuhan. Jadi dia itu bukan pilihan gitu. Nah, jadi ini sebagai start awal buat kalian bahwa nanti kalian bahkan setelah kalian lulus pun berkarir dimanapun mungkin kalau misalnya jadi dosen atau guru menulis ilmiah itu sangat penting. Nah, kenapa sangat penting nanti saya akan jelaskan gitu. Nah, ini ada sebuah kutipan dari jurnal yang ditulis oleh Pitt et al. 2013 mengatakan bahwa everything is easy when you know how. The skill of scientific writing is no expression. Nah, mungkin kita berpikir bahwa menulis ilmiah itu susah gitu. Nah, itu susah karena kita nggak tahu caranya gitu. Artinya nggak ada yang nggak bisa gitu. Yang ada itu kita nggak mau untuk bisa. Kalau dari saya itu ya. Jadi apapun itu kita bisa pelajari asalnya kita punya kemauan gitu dan disusul dengan usaha kita dan niat gitu. Konsisten intinya. Nah, seperti yang kita tahu, penulisan ilmiah itu adalah kegiatan ilmiah yang dikomunikasikan lewat bahasa tulisan, yang menyajikan fakta dan ditulis dengan menggunakan metode penulisan yang baku. Dan pengertian-pengertian seperti ini sebenarnya kita sudah tahu ya, karena ini sangat teoritis banget. Namun kita rata-rata lemahnya di bagian praktisnya, bagaimana kita menerapkan
teori-teori yang kita pelajari. Bahkan dari SMA kalau tidak salah, kita sudah belajar gitu penulisan ilmiah. Namun untuk menulisnya itu sendiri kita masih belum fasih gitu, masih terbatas. Nah, selanjutnya adalah mengapa dengan scientific writing? Mengapa dengan kepenulisan ilmiah? Di sini saya akan menjabarkan beberapa hal penting bagi kita yang sudah saya rasakan. Ini based on experience ya, jadi berdasarkan pengalaman saya yang saya rasakan apa sih mengapa dengan kepenulisan ilmiah itu. Karena kalau ditanya dari awal semenjak masuk S1 itu saya nggak punya background dari SMA bisa menulis ilmiah, enggak. Saya awalnya itu gara-gara saya bingung milih UKM sebenarnya. Teman-teman saya udah pada milih UKM. Nah, saya bingung ini mau kemana gitu arahnya gitu. Nah, ternyata ada satu UKM di Lamu Mangkurat tentang penulisan ilmiah. Nah, di situ saya udah itu awalnya motivasinya karena nggak tahu mau masuk UKM mana. Terus setelah masuk, oh ini menarik gitu, oh ini penting. Pentingnya kenapa? Nah, yang pertama adalah ini sangat membantu kita untuk menulis makalah, esai, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Nah, mungkin dari kita pernah nulis makalah, tapi kita nggak tahu apakah makalah ini benar apa enggak gitu. Nah, pengalaman saya itu pas semester 1 kalau tidak salah ya, karena memang nggak punya pengalaman, itu makalahnya benar-benar copy paste, kemudian juga ngambil referensi dari blog yang sebenarnya itu nggak boleh. Nah, banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya buat gitu. Saya sudah tahu cara menulis ilmiah yang benar. Nah, ini salah satu hal yang sangat penting. Kita nggak usah jauh-jauh berbicara tentang lomba ya, kayak kompetisi. Kita pandai dalam menulis ilmiah saja itu sudah sangat membantu kita dalam mengikuti perkuliahan. Nah, salah satu keuntungan yang saya dapatkan adalah saya bisa lulus 3,5 tahun, yang mana itu sangat jarang terjadi di prodi saya waktu itu S1 ya. Nah, karena kenapa? Saya sangat terbantu untuk melakukan research penelitian skripsi dulu itu. Setelah saya dapat datanya, saya menulis skripsi itu kalau tidak salah untuk bab 4-nya kurang lebih seminggu ya. Nah, itu karena saya sudah punya banyak pengalaman, jadi saya sudah tahu plotnya, alurnya, cara menulis seperti apa. Nah, itu benar-benar impactful bagi saya setelah tahu uh, menulis ilmiah yang benar. Jadi nggak usah jauh-jauh kita berpikir, oh harus menang lomba, enggak. Kita bisa menulis esai yang benar saja, makalah yang benar saja, itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Nah, namun kalau kita punya skill yang lebih, kita bisa upgrade ke hal yang lebih baik. Misalnya nulis jurnal, kemudian mengikuti lomba, dan sebagainya. Nah, ini juga salah satu dampaknya atau manfaatnya bagi kita adalah melatih menyampaikan argumen secara tulisan. Dan ini tentunya sudah kita tahu ya. Nah, selanjutnya adalah ini juga melatih kita untuk berpikir kritis dan berpikir kreatif. Karena rata-rata yang menang-menang lomba itu biasanya adalah mereka punya banyak ide ataupun gagasan. Itu jadi biasanya mereka sudah terlatih bagaimana mereka menyelesaikan suatu masalah, baik itu masalah lokal maupun global secara kreatif. Nah, kenapa harus kreatif? Biasanya kalau ikut lomba itu, kalau misalnya ide kita mungkin bagus atau impactful atau memiliki novelty, tapi kalau kita nggak bisa mengkreasikannya baik dari segi judul, isi, itu nggak bisa menang gitu. Karena yang diperhatikan juga selain kita menyelesaikan suatu masalah, ada kreativitas gitu. Nah, kreativitas itu juga berdampak pada misalnya mengapa solusi ini lebih baik, efisiensinya seperti apa. Nah, salah satu dampaknya adalah saya juga bisa jalan-jalan gitu. Saya terakhir ke bulan Oktober, kalau nggak salah itu ke Malaysia gitu. Nah, ini kemarin di Bali, Mei tahun 2023 kalau nggak 2024 kalau nggak salah, ini dapat 5 penghargaan. Kalau tidak salah ada 2 gold medal, 1 silver medal, dan dapat kategori poster. Ini kemarin di Medan 2024 juga. Ini dapat juara 1, ada 2 kategori lombanya, tapi yang satunya juara 1, yang satu juara 3. Nah, ini kemarin di Jogja. Ini juga banyak sekali dapat awardnya, sekitar 11 kalau nggak salah ya. Karena saya ngirim 3 paper, dan itu dapat 3 kategori. Dan saya mencapai kategori puncaknya itu juara 1, dan juga best presentation. Nah, ini kemarin di Bandung, ini juga dapat sekitar 6 apresiasi. Ya, ada 6 piala yang saya dapatkan. Dan yang terakhir ini yang offline semua ya, yang saya sajikan. Ini sebenarnya banyak yang online, cuman
Ini offline aja. Ini terakhir di Malaysia. Ini kemarin ternyata dapatnya best poster sih untuk papernya dapat silver medal. Luar biasa. Nah ini manfaat yang secara tidak langsung memberikan saya peluang juga untuk jalan-jalan seluruh keliling Indonesia gitu. Dan selain itu kita nggak, ini kita realistis saja ya. Kalau ikut lomba itu, kalau misalnya kita sudah sangat ahli, mungkin di awal-awal kita nggak berpikir, oh intinya saya mencari pengalaman gitu ya. Biasanya awal-awal gitu. Tapi setelah saya sudah eh, terampil, maka saya memanfaatkan ini sebagai sumber finansial gitu. Jadi ya salah satu hal yang sangat berdampak juga, saya bisa terbantu dalam hal finansial gitu. Biasanya dapat hadiah yang lumayan besar gitu. Apalagi kalau misalnya masuk kategori utama. Nah, jadi selain kita membantu proses perkuliahan kita juga bisa jalan-jalan. Ini juga bisa membantu finansial kita gitu. Nah, dulu kalau tidak salah pas S1, saya pernah beli handphone dari hadiah lomba gitu. Jadi itu benar-benar yang menurut saya, oh ternyata menulis di itu benar-benar nggak hanya berdampak bagi akademis saja, tapi juga membantu perekonomian saya secara finansial di kuliah gitu. Apalagi saya anak perantauan ya, jadi untuk kebutuhannya sangat banyak sekali. Nah, sekarang kita memasuki spesifiknya di bagian esai karena kita fokus pada esai hari ini ya. Nah, di sini saya akan menyajikan trik dan tips yang ini berdasarkan pengalaman saya. Karena kalau misalnya saya menyajikan teori yang konseptual banget, saya rasa itu kalian bisa dapatkan di banyak sumber, tapi di sini saya berdasarkan pengalaman saya gitu. Dan tentunya karena pengalaman saya itu sering saya bagikan juga, dan kebetulan saya juga punya semacam komunitas. Jadi di komunitas itu ada beberapa anak-anak saya yang saya bimbing untuk lomba, baik itu PKM. Terakhir tahun 2024 ada 3 tim yang lolos PKM dari 3 tim yang saya bimbing. Kemudian ada juga tim KTI, SI, Business Plan. Jadi nanti mungkin kalau misalnya teman-teman mau bisa aja, misalnya kalian udah punya ide nih gagasan tapi masih bingung cara eksplornya, biasa aja chat saya di IG atau WhatsApp, nanti saya kasih kontaknya. Jadi bisa aja konsultasi gitu, feel free gitu. Jadi santai aja. Karena saya juga punya komunitas gitu untuk membimbing mahasiswa-mahasiswa, bahkan siswa yang mau belajar tentang kepenulisan ilmiah. Bahkan sampai skripsi juga kalau mau boleh gitu. Nah, untuk esai itu sendiri sebenarnya untuk format ataupun panduan yang bakunya itu tidak ada ya. Karena beda-beda gitu, tergantung jenis esainya. Ada esai yang tipenya dia itu penelitian. Nanti saya screen contoh esai saya yang menang. Kemudian ada juga tipe esai yang tipenya itu adalah dia mendesain suatu inovasi ataupun strategi ataupun gagasan. Nah, rata-rata kalau esai itu cukup dalam bentuk gagasan atau desain prototipe atau desain aplikasi, atau kita membuat suatu kebijakan yang menurut kita itu strategis gitu. Nah, biasanya saya menang di bagian desain. Biasanya saya mendesain sebuah aplikasi, terus saya jelaskan manfaatnya apa, kenapa ini lebih baik dari yang sebelumnya, dan nanti saya akan coba paparkan contoh esai. Nah, salah satu hal yang paling krusial adalah tentang judul. Nanti saya juga jelasin ya kenapa itu judul penting. Tapi biasanya saya juga beberapa kali sempat juri ya. Biasanya kalau saya menjuri itu adalah yang saya baca adalah judul. Mungkin ya isinya mungkin bagus, tapi kalau judulnya kurang menarik, kurang memberikan kita attention, nah itu menurut saya juga agak kurang gitu. Karena biasanya semua orang, bahkan bukan hanya juri, kita membaca headline suatu berita aja, yang membuat kita membaca isinya adalah judul kan. Jadi salah satu hal yang paling penting adalah judul yang menarik. Nah, yang menariknya itu nanti saya jabarkan pada slide selanjutnya. Kemudian adalah gagasan yang kuat dan tajam. Dan gagasan yang kuat dan tajam ini adalah yang namanya karya ilmiah, itu kita harus menghindari kalimat-kalimat fiksi. Kalimat fiksi itu seperti kalian memuat kata-kata yang tidak ilmiah, misalnya memungkinkan, seandainya, biasanya. Nah, itu harus kalian perhatikan. Apalagi kalau misalnya copy paste dari ChatGPT, biasanya dia menggunakan banyak kata-kata yang tidak ilmiah. Even itu kalian mengarahkan dia untuk menggunakan kata-kata yang
non-fiksi, tetap saja gitu. Karena yang namanya AI atau ChatGPT nggak benar-benar sempurna ya, karena dia juga buatan manusia. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian datanya valid. Nah, data valid ini gunakan sumber yang akurat. Kalau menggunakan web, itu gunakan web yang sumber aslinya, misalnya WHO, atau misalnya data.com, atau sumber-sumber dari lembaga web yang valid gitu. Nah, tapi yang paling disarankan sih paling kuatnya adalah dari jurnal. Kemudian adalah solusinya aplikatif. Nah, ini juga jangan nanti kalian buat suatu inovasi atau membuat sebuah solusi tapi nggak aplikatif, atau mungkin misalnya biayanya mahal, atau di dalam suatu wilayah tertentu itu nggak bisa diterapkan, mungkin dari segi sosialnya, atau dari segi ekonominya, atau dari struktur geografisnya. Jadi membuat suatu solusi juga harus tepat sasaran, aplikatif pada suatu daerah tertentu kah, atau misalnya dalam rentang umur tertentu gitu. Jadi karakterisasi harus ada. Makanya biasanya kalau misalnya nulis esai itu di bagian pembahasan, sasaran kalian itu harus dikarakterisasi. Misalnya saya pernah nulis esai tentang membuat atap datar itu dibuat sebagai pertanian. Itu kayak green roof gitu. Jadi di atapnya itu pemendesan sebuah bangunan atau gedung yang nanti di atasnya ada tanaman-tanaman gitu. Nah, itu harus kalian karakterisasi seperti apa masyarakat, misalnya masyarakat marginal, apakah mereka setuju, bukankah itu biayanya mahal. Kemudian dari peran pemerintah seperti apa. Jadi harus benar-benar spesifik, jangan juga hanya kalian menjabarkan gagasan, tapi nanti ketika diterapkan seperti apa gitu. Nah, yang terakhir adalah penutup yang meyakinkan. Nah, ini juga penting. Biasanya juga saya kalau jadi juri, yang saya baca adalah, selain saya baca judulnya, yang kedua adalah saya baca kesimpulan. Nah, karena kenapa? Biasanya di kesimpulan itu dia menyimpulkan secara keseluruhannya. Nah, itu kalau misalnya di pembahasan kalian udah bagus, tapi di kesimpulan kalian kurang meyakinkan, nah itu juga agak kurang. Jadi harus membuat esainya benar-benar selain dia bagus idenya, harus konsisten dan inheren gitu. Nah, ini juga tips-tips cara membangun gagasan yang juara. Yang pertama adalah memulai dari keresahan atau kasus aktual, dari permasalahan lokal hingga global. Nah, maksudnya adalah kalian membuat seolah-olah masalah yang ada di lokal itu juga dirasakan di banyak tempat gitu. Artinya permasalahan ini sudah mengglobal gitu. Walaupun nanti kalian pada akhirnya mengambil sasarannya adalah di lokal gitu. Misalnya di sini adalah idenya misalnya inovasi digital untuk menanggulangi sampah plastik di Sungai Martapura. Nah, untuk kasus lokalnya itu Sungai Martapura, misalnya kalian menjabarkan data atau observasi langsung berupa gambar, nah kalian bisa menghubungkan dengan global, misalnya masalah global sampah plastik, kalian menggunakan dari data UNEP, juga menggunakan data dunia bisa. Nah, untuk cara menyambungkannya adalah, kalian bisa bilang bahwa solusi lokal punya dampak skala besar gitu. Think global, act lokal gitu. Jadi, solusi yang kalian tawarkan, walaupun dia itu nanti spesifik di satu daerah, tapi itu sangat berdampak secara global. Jadi bisa diterapkan di semua tempat. Itu sangat bagus ide yang seperti itu. Jadi jangan nanti kalau membuat suatu inovasi atau gagasan juga hanya berlaku di tempat tertentu. Nah, itu nilai jualnya sangat kurang, komersialnya. Nah, ini salah satu contoh kalian cara membedah gagasan kalian itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah metode problem solution impact. Nah, yang pertama, ini contohnya adalah Educare, platform edukasi mental gratis berbasis chatbot untuk remaja rentan di pedesaan. Nah, permasalahannya, remaja di pedesaan untuk akses konseling kesehatan psikologi misalnya itu sangat kurang. Karena misalnya di pedesaan ya, jangan di pedesaan, di perkotaan saja, banyak masyarakat dari kita itu hanya peduli di kesehatan fisik. Mereka nggak terlalu peduli di kesehatan mental. Nah, ini salah satu kalian bisa jabarkan masalahnya gitu. Prevalensi gangguan mental, emosional pada remaja meningkat. Nah, datanya seperti apa? Itu masalah ya. Kemudian solusinya adalah kalian menawarkan sebuah platform edukasi, itu basisnya adalah chatbot. Yaitu menyediakan informasi psikologi dasar, tes mandiri, dan kanal konsultasi terverifikasi. Nah, impact-nya apa? Nah, dengan pendekatan ini akan meningkatkan literasi, maksudnya literasi kesehatan mental remaja untuk mencegah risiko depresi dan putus sekolah. Nah, ini berarti dari permasalahan kalian menghasilkan sebuah solusi dan juga
apa impact-nya gitu. Jangan nanti solusinya itu ya solusinya itu memang menyelesaikan masalah, tapi mungkin jangka panjangnya kurang gitu. Solusinya hanya bisa menyelesaikan dalam jangka pendek. Nah, itu harus kalian perhatikan sustainable-nya. Nah, ini juga yang paling penting adalah pendekatan interdisipliner. Nah, rata-rata dari esai-esai saya yang juara itu adalah gabungan dari beberapa ilmu. Nah, terakhir saya juara di tahun 2025, itu saya mengangkat juga tentang kesehatan. Saya kan dari kimia gitu. Tapi saya bisa menulis tentang esai kesehatan. Nanti saya tunjukkan. Nah, kenapa? Itu adalah gabungan dari interdisipliner. Nah, misalnya ini ya, ada satu masalah X. Nah, itu bisa digabungkan, diselesaikan dengan beberapa solusi. Misalnya adalah solusi satu, solusi dua, solusi tiga. Nah, solusi satu ini bisa berasal dari ilmu yang berbeda. Misalnya solusi satu dari ilmu informatika, misalnya. Solusi dua dari ilmu kesehatan. Solusi tiga misalnya dari ilmu sosial. Gitu. Ini contohnya. Jadi, jangan nanti kalian terpaku juga kayak, oh masalah ini hanya diselesaikan oleh uh, ilmu ini saja. Jangan. Karena yang namanya suatu problem, untuk menyelesaikannya itu butuh berbagai interdisipliner. Nah, ini misalnya saya ambil contoh dari Kota Banjarmasin. Ini sampah plastik di Banjarmasin menumpuk dan tidak terkelola. Nah, solusinya misalnya menggabungkan teknologi digital, itu ilmu komputer, kemudian ada ekonomi sirkular, kemudian ada edukasi. Nah, itu menjadi eco-market berbasis digital yang membeli sampah plastik dari masyarakat dan menghubungkannya dengan pelaku industri kreatif lokal. Ini juga pernah saya bawa di lomba, di mana saya termotivasi untuk membuat suatu platform di mana nanti ada orang-orang yang menjual sampah dan juga ada yang membeli. Nah, yang membeli itu adalah para pelaku industri kreatif lokal. Nanti mereka mengolahnya menjadi sebuah apa ya, recycle gitu. Mereka membuat barang dari sampah-sampah yang bisa di recycle. Nah, di sini bisa digabungkan beberapa ilmu, ada informatika, ada ekonomi, ada pendidikan, di bagian edukasinya ada juga lingkungan. Jadi ini biasanya ide-ide seperti ini sangat bagus gitu. Biasanya menang lomba juga. Nah, kita masuk ke judul esai ya. Nah, ini tips dari saya, gunakan diksi yang kuat, padat, dan spesifik. Jangan, biasanya kan lomba itu kan dia punya tema ya. Nah, awal-awal saya ikut lomba, saya menggunakan tema itu sebagai judul. Itu kesalahan besar saya pas awal ikut lomba. Dan juga saya nggak tahu ya, padahal itu tema, kita punya urutan, yaitu dari tema, dari kemudian kita subtema, topik, baru judul. Misalnya, temanya misalnya kesehatan, atau misalnya SDGs, Sustainable Development Goals. Kemudian untuk subtemanya misalnya kesehatan. Nah, kita bisa cari topik lagi dari kesehatan itu. Jadi, jangan misalnya subtemanya kesehatan, judulnya juga masih umum, jangan. Misalnya kalian menentukan topiknya, misalnya kesehatan mental. Kalian spesifikkan lagi kesehatan mental yang kalian maksud itu apa. Bisa jadi itu post-traumatik, misalnya trauma. Kemudian misalnya masalah anxiety, depresi, dan lain sebagainya. Baru kalian spesifikkan ke judul. Nah, judul ini biasanya berdasarkan dari inovasi yang kalian bawa. Nah, hindari lagi frasa klise yang sudah banyak digunakan juga ini, kayak misalnya upaya meningkatkan atau kajian tentang, karena itu kalau misalnya kita ikut lomba itu jangan digunakan ya. Nah, biasanya juga yang tipsnya lagi adalah gunakan unsur inovasi, teknologi, dan dampak. Format yang paling populer adalah kita menentukan nama gagasannya dulu apa, nama strategi, nama kebijakan, atau nama aplikasinya misalnya. Baru tujuan spesifiknya dan konseptualnya untuk apa gitu. Ini contohnya. Contohnya misalnya ini ada judul misalnya kita menginginkan upaya menanggulangi sampah plastik di sekolah. Kita bisa ubah menjadi plastic coin. Plastic coin ini adalah nama programnya, nama platformnya. Kemudian lanjutannya apa? Tujuannya adalah inovasi token digital pengelolaan sampah plastik berbasis reward system di sekolah menengah. Nah, ini kan lebih ini ya, lebih amazed gitu kalau misalnya dibaca kan kayak, wih ini tentang apa ini, menarik nih. Apa itu token digital, apa itu reward system. Nah, ini terapannya di sekolah juga seperti apa kebijakannya, strateginya. Dibanding tadi yang bagian pertama, upaya menanggulangi sampah plastik di sekolah deh. Itu kurang ini ya, kurang nendang gitu istilahnya. Kita upaya menanggulangi sampah plastik di sekolah ya mungkin saja bisa kayak membuang sampah di tempatnya dan lain sebagainya. Padahal tujuan kita menyebarkan platform atau inovasi kita gitu.
Nah, quotes-nya di sini, judul itu pintu pertama juri mengenal idemu. Buat mereka nggak bisa nolak. Jadi, agar mereka bisa membaca atau memahami gagasanmu, ya buat judulmu semenarik mungkin. Nah, untuk pendahuluan, nah ini juga kesalahan besar ya yang dilakukan oleh penulis-penulis semula. Biasanya kayak mereka menggunakan kalimat-kalimat yang sudah umum gitu, kurang kurang nendang ya istilahnya. Misalnya di sini seiring dengan perkembangan zaman, di era globalisasi saat ini, kemudian masalah sampah menjadi permasalahan yang penting gitu. Jadi kayak agak kurang ya. Nah, ganti dengan mulai dengan data konkret, narasi reflektif, dan pertanyaan provokatif agar membuat esai kalian itu pembacanya menarik gitu, tertarik untuk membacanya. Nah, di sini misalnya gini, setiap harinya 2000 ton sampah dihasilkan. Tapi berapa persen yang benar-benar diolah? Di kota Banjarmasin saja hanya 13% sampah plastik yang berhasil daur ulang, sisanya mengendap di sungai dan tanah. Nah, ini kan sebuah fakta ya. Jadi dibanding kalian memulai dengan misalnya seiring dengan perkembangan zaman, sampah sudah tidak bisa dikelola, itu sangat general gitu. Jadi harus to the point, namanya ilmiah. Kalian nggak usah basa-basi, boleh basa-basi tapi misalnya kalian sebelum ini kalian menjelaskan ya masalah sampah gitu, langsung sajikan data, nggak usah lagi di era globalisasi kemudian masalah sampah menjadi permasalahan yang penting, karena orang sudah tahu gitu kalau sampah itu ya memang masalah masalah yang sangat penting gitu. Nah, pembukaan adalah nyawa tulisanmu, buat juri langsung penasaran. Jadi selain judul, paragraf pertama kalian juga harus menarik gitu, yang namanya juga di pendahuluan. Nah, struktur pendahuluan itu sendiri sebenarnya nggak ada format bakunya juga, tergantung gaya si penulis itu sendiri. Kalau dari saya, alurnya adalah yang pertama adalah keadaan ideal. Nah, keadaan ideal ini adalah keadaan yang kita harapkan. Sedangkan fakta empirisnya, misalnya, saya kasih contoh, keadaan idealnya adalah kita mencapai IPK yang tertinggi, misalnya 4,0. Kemudian fakta empirisnya, misalnya kita hanya mencapai misalnya 3,2. Nah, itu kan ada gap ya, ada gap research dari 3,2 misalnya ke 4 gitu. Nah, itu suatu kesenjangan yang terjadi antara apa yang kita harapkan dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, setelah itu, kalian menjelaskan solusi apa sih yang pernah ada. Misalnya, solusi yang pernah ada, misalnya kita rajin belajar, misalnya kita ke perpus, kita aktif bertanya di perkuliahan. Itu solusi yang pernah ada. Nah, selanjutnya adalah inovasinya. Di situ, kita menjelaskan mengapa solusi yang pernah ada itu kurang efektif. Misalnya kalian menjelaskan penelitian sebelumnya itu sudah melakukan ini loh, tapi masih ada celah gitu, masih ada kekurangannya gitu. Buktinya apa? Itu harus kalian jabarkan. Sehingga hadirlah suatu gagasan kalian, misalnya inovasi kalian membuat suatu platform, misalnya manajemen waktu yang baik, kemudian cara belajar yang baik, itu suatu inovasi. Baru kalian jabarkan lagi proposal yang diajukan itu seperti apa sih konsepnya gitu. Jadi alurnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Nah, ada 3 tujuan dari isi esai. Yang pertama adalah menunjukkan pemahaman kita tentang masalah. Nah, biasanya dari masalah di dalam isi esai itu kita singgung lagi gitu. Kita membuat lagi lebih detail masalah apa sih yang kita kaji, sehingga nanti tujuan selanjutnya adalah kita menyajikan solusi yang logis, terstruktur, dan berbasis data. Nah, kemudian isi esai itu sendiri juga, kita akan menjawab rumusan masalah yang telah kita buat di pendahuluan, tentunya dengan pendekatan analitis dan aplikatif. Nanti saya kasih contoh ya, seperti apa yang analitis dan aplikatif itu. Nah, kemudian usahakan kalian menggunakan framework yang membantu kalian menjelaskan isi esai kalian. Ada beberapa framework yang bagus. Ada SWOT, ini sangat sangat familiar bagi kita. Ada strengths, weakness, opportunity, and traits. Ini ada kelebihan, kekurangan, ancaman, dan peluang. Kemudian ada juga root cause analysis, itu untuk menggali akar masalah sebenarnya, bukan hanya gejalanya. Kemudian problem solution tree atau pohon masalah dan solusi. Jadi kita menumbuhkan semua masalah-masalah dengan solusi yang logis. Ini kalian bisa gunakan framework ini untuk membantu menjelaskan isi esai kalian. Banyak sih sebenarnya, bisa juga analisis SMART, analisis SAR, SAR, dan sebagainya. Nah, kemudian
gunakan data sekunder dan hasil riset. Kalau misalnya kalian menggunakan data hasil riset itu juga lebih sangat bagus, misalnya kalian melakukan penelitian laboratorium dan sebagainya. Tapi itu biasanya sangat-sangat kalau misalnya data yang sangat bagus dibanding bikin essay, mending buat jurnal sih menurut saya. Nah, kemudian gunakan data dari jurnal ilmiah. Nah, salah satu lagi kelemahan penulis pemula, kalau mereka misalnya nulis sebuah gagasan, itu mereka kurang mengaitkannya dengan referensi-referensi terkait. Misalnya kalian mengembangkan sebuah aplikasi misalnya. Nah, itu kalian harus mengutip jurnal-jurnal ilmiah terkait gitu. Jadi nggak hanya sebuah gagasan saja, tapi kalian juga memvalidasinya dengan jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian juga bisa dengan laporan pemerintah. Data-data dari pemerintah misalnya banyak sekali itu. Misalnya data tentang angka kemiskinan, populasi, urbanisasi, dan sebagainya. Kemudian organisasi internasional ada UN di sini, kemudian ada WHO, dan lain sebagainya. Nah, contohnya di sini ada contohnya adalah berdasarkan data KLHK tahun 2022, hanya 11,83% sampah plastik Indonesia yang berhasil didaur ulang. Sisanya menumpuk di TPA dan badan air. Ini kayak untuk mendukung pembahasan kalian bahwa memang sepenting itu solusi ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Bayangkan hanya 11% dari sampah yang ada di Indonesia itu yang bisa dikelola. Sisanya bayangkan tiap tahun menumpuk-menumpuk. Nah, kemudian di bagian kesimpulan ini juga sangat penting. Sudah saya singgung di awal, ini sangat penting karena kita harus berhasil mampu menjelaskan dari pendahuluan, pembahasan solusi yang kita ajukan itu seperti apa sih di bagian kesimpulan. Biasanya kan kita membaca, kalau baca jurnal ya, kalau saya yang nggak tahu orang lain, tapi rata-rata orang itu membaca abstrak sama kesimpulan. Apa sih yang kita dapatkan dari analisa kita sepanjang pembahasan kita gitu. Nah, tujuannya untuk meringkas ide kita, tentunya ringkasannya harus kuat gitu. Kemudian menegaskan kembali solusi dan juga meninggalkan kesan yang mendalam gitu. Artinya sih lebih kesentuhan akhir gitu. Nah, strateginya adalah ringkas dan padat, jangan bertele-tele. Usahakan ambil poin-poin utama. Misalnya kalian rumusan masalahnya ada 3, kesimpulannya juga harus ada 3. Nggak hanya di esai ya, di skripsi, KTI, makalah, semuanya gitu. Kalau misalnya rumusan atau tujuan kalian 2, ya kesimpulannya 2 juga gitu. Kemudian juga harus reflektif, kenapa solusi yang ditawarkan penting, apa dampaknya untuk masa depan, dan apa yang berubah setelah solusi itu nanti diterapkan gitu. Nah, selanjutnya adalah call to action, ajakan untuk bertindak. Jadi misalnya kalian memberikan sentuhannya kayak diharapkan setelah aplikasi ini masyarakat lebih aware terhadap lingkungan gitu. Mereka lebih berlomba-lomba untuk aware terhadap lingkungan. Nah, ini kan tujuannya lebih besar lagi gitu, lebih mengglobal. Nah, penutup itu adalah kesempatan terakhir untuk menegaskan bahwa ide kamu bukan hanya solusi, tapi perubahan yang tak bisa ditunda. Nah, ini juga ada sebuah filosofi ya, bagi teman-teman mungkin yang malu atau masih takut untuk ikut lomba, atau masih takut untuk menulis esai. Kalau misalnya kita takut, atau misalnya nggak mencoba, hasil akhirnya tuh sudah pasti adalah kegagalan. Artinya kayak kita udah nggak bisa nulis, nggak ikut lomba gitu. Tapi at least ketika kita mencoba, kita memperkecil persentase kegagalan itu. Jadi ada 2 kemungkinan jadinya, berhasil dan gagal gitu. Untuk persentasenya itu sendiri ya tergantung dari usaha kalian itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah ketika kamu takut mencoba atau nggak mau mencoba, hasil akhirnya sudah pasti itu kegagalan. Tapi ketika kamu udah berani mencoba, kamu memperkecil peluang kegagalan itu. Artinya kamu menambah keberhasilanmu. Tentunya ya dengan usaha-usaha kamu. Nah, kutipan yang paling terkenal lagi adalah menulis adalah sebuah keberanian oleh Pramudia Anantatur. Nah, kalau kamu bisa mengubah satu hal di sekitarmu, apa itu dan bagaimana kamu tuangkan dalam esai? Nah, jadi saya mengajak teman-teman untuk mulai at least sih dari pas kalian menulis makalah dan lain sebagainya, usahakan kalian membuatnya se-advance mungkin gitu. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan menampilkan contoh dari esai saya yang kita akan mencoba bedah kenapa esai saya itu bisa juara. Sebentar akan saya share screen lagi.
Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Oh, udah. Oke. Jadi ini salah satu karya saya yang terakhir kemarin bulan Oktober di Medan ya. Judulnya adalah NeuroHeal. Sama ya formatnya, jadi nama programnya dulu, nama aplikasinya. Aplikasi terapi berbasis virtual reality heal dengan pendekatan artificial intelligence untuk pemulihan post-traumatic stress disorder. Nah, simpelnya adalah saya berpikir banyak orang di dunia ini yang trauma terhadap suatu hal. Nah, di sini saya jabarkan nanti trauma itu ada banyak hal. Misalnya, salah satunya adalah pelecehan seksual, KDRT, atau kecelakaan, dan sebagainya. Terkadang mereka terjerat dengan traumatis. Biasanya mereka ketika mereka menghadapi fenomena ataupun situasi yang mirip dengan apa yang mereka rasakan di masa lalu, biasanya itu mereka ke recall back gitu, dan mereka mengalami berbagai gejala. Bahkan kasusnya adalah banyak yang bunuh diri. Nah, solusi dari saya adalah bagaimana kalau kita membuat sebuah ruang virtual dengan tujuan agar mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan yang sama seperti apa yang mereka alami. Karena kita berpikir bahwa orang-orang yang mengalami trauma itu mereka nggak bisa menerima gitu, mereka nggak bisa menerima masa lalunya. Sehingga solusinya adalah harus mereka terima gitu, bahwa mereka pernah mengalami hal tersebut dengan cara mereka harus beradaptasi dengan situasi dan kondisi seperti itu. Tapi saya merasa kalau misalnya cuma itu saja agak kurang, makanya saya kasih sentuhan di sini artificial intelligence. Karena ini lagi tren kan. Jadi usahakan juga masukin unsur-unsur yang lagi tren gitu. Nah, di sini contohnya di sini di bagian pendahuluan misalnya. Nah, di pendahuluan adalah di sini saya menjelaskan dulu karena PTSD itu kan agak asing ya, jadi harus dijelaskan. Nah, di sini ada fakta. Ini sangat penting, gangguan ini mempengaruhi berbagai aspek psikologis dan fisik seorang. Gejalanya banyak sekali gitu. Bahkan ada yang bunuh diri. Nah, kemudian di sini ada banyak solusi. Ini solusi yang pernah diterapkan. Ada konsultasi, ada terapi, dan juga dan lain sebagainya. Misalnya ada metode konvensional juga. Nah, di sini ada penjelasan saya yang menjelaskan bahwa terapi tersebut masih kurang gitu. Ini metode konvensional ini tidak memberikan hasil optimal bagi individu dengan tingkat trauma yang lebih berat dan kompleks. Artinya saya menjelaskan bahwa memang sudah ada solusi sebelumnya, tapi masih kurang gitu. Untuk apa? Untuk trauma yang lebih berat dan kompleks. Jadi harus spesifik kita menyelesaikan masalah apa. Nah, setelah itu saya menyajikan solusi. Seiring perkembangan teknologi, terapi berbasis virtual reality heal muncul sebagai solusi potensial untuk mendukung pemulihan PTSD. Jadi di sini kita juga harus spesifik ya, kita bukan menyembuhkan, tapi memulihkan. Memulihkan itu artinya kita meminimalisir. Nah, di situ, setelah itu saya menjelaskan lagi, setelah virtual reality ini, keterbaruannya apa? Keterbaruannya adalah penggunaan AI. Nah, tujuan AI di sini, dia akan mendiagnosa setelah si pasien itu atau pengguna aplikasi itu nanti menggunakan aplikasi tersebut, apa efeknya, apa dampaknya melalui Google Form apa yang dia isi. Nah, nanti saya akan kasih contoh Google Form-nya. Nah, untuk pembahasannya, saya mendalami lagi post-traumatic stress disorder itu seperti apa, kemudian apa aja jenis-jenisnya. Di sini ada 5 ya, ada pelecehan seksual, ada KDRT, trauma perang, bencana alam, dan kecelakaan. Jadi saya fokus di 5 ini. Kemudian efek sampingnya apa, solusinya apa. Nah, baru masuk ke prototipe saya, ada aplikasi NeuroHeal-nya. Nah, sebenarnya simpel aja, kalian bisa mendesain di Canva atau ada beberapa platform untuk mendesain aplikasi, kayak aplikasi pada umumnya. Nah, kemudian di sini fitur-fiturnya juga sangat sederhana, tapi cara yang paling penting adalah bagi ide ini gitu. Ide ini muncul tuh eh, dari mana gitu, dan juga bagaimana cara kita menjelaskannya. Nah, yang paling menarik di sini adalah ini. Setelah mereka menjelajahi ruang virtual, baik itu permainan, maka ada Google Form yang akan mereka isi. Nah, itu nanti akan dianalisis oleh AI. Jadi ada keterbaruan. Nah, kemudian analisis framework yang saya jelaskan tadi, analisis SMART. Nah, ini juga penting. Kalian menjelaskan lebih detail gagasan kalian. Misalnya ada spesifik untuk apa, measurable, ini terukur melalui apa, kemudian achievable apa, apakah gagasan ini bisa dicapai atau enggak gitu.
Kemudian relevan. Apakah relevan dengan mereka yang membutuhkan eh, terapi gitu. Kemudian time bound. Apakah bisa terukur oleh waktu. Nah, baru penutupnya. Nah, yang paling penting lagi referensi. Ini saya benar-benar menggunakan semua jurnal rata-rata terbaru ya. Biasanya 5 tahun terakhir. Dan juga itu harus diperhatikan. Nah, ini referensi saya banyak banget. Nah, paling penting juga adalah lampiran. Nah, biasanya kalau saya ikut lomba, kalau nggak punya lampiran, itu nggak afdol. Karena menurut saya lampiran itu sangat penting untuk memperkuat gagasan kita. Ini lengkap banget, dan ini kemarin dapat juara 1 di Medan. Nah, ini saya sajikan lagi gagasan saya yang lainnya. Bentar. Oke, ntar ya, saya share screen lagi, satu lagi yang agak beda tipe penjelasannya. Oke, nah yang paling lucunya adalah saya kan backgroundnya dari pendidikan dan kimia punya, tapi rata-rata essay yang saya buat itu adalah di luar bidang ilmu saya gitu. Tadi kan kesehatan ya, sekarang itu adalah pertanian. Nah, ini sama formatnya ya. Jadi nama gagasannya dulu, terus kita detailkan aplikasinya apa, untuk apa itu. Nah, ini kemarin saya kolaborasi sama adik-adik saya juga dari Universitas Mangkurat. Nah, simpelnya ide ini adalah saya membuat sebuah teknologi penyiraman otomatis. Nah, penyiraman otomatis ini sasarannya adalah di tempat-tempat yang rawan lingkungan. Nah, ini penggabungannya. Jadi ada sebuah pertanian, kemudian nanti akan ada penyiraman otomatis, tapi penyiraman otomatis itu dikendalikan oleh IoT, di mana ada sensor. Ketika suhunya itu di atas standar baku, standar normal, maka otomatis valve terbuka atau penyiraman otomatis terbuka. Tapi saya berpikir ini kan sistem ya, membutuhkan sebuah energi, sebuah listrik, dan itu nggak efisien. Makanya kita mengintegrasikannya dengan panel surya. Artinya ya enggak, energi kita menggunakan energi terbarukan juga, walaupun kita membutuhkan energi, tapi energi yang kita butuhkan dari energi terbarukan. Ini sebuah sistem ya, kerangka berpikirnya. Nah, untuk desain aplikasinya juga sederhana. Jadi kayak ada fitur-fitur pemantau suhu, kemudian control valve-nya, ada ini energi terproduksi berapa, pemakaian energi berapa gitu. Jadi sangat simpel sebenarnya. Tergantung kita membuat judulnya itu menarik, gagasannya itu semenarik apa gitu. Nah, lagi-lagi referensinya juga harus kuat, harus banyak. Sangat kurang kalau misalnya 5 atau 6, di bawah 10 menurut aku kalau ikut lomba itu sangat kurang. Jadi harus untuk menunjukkan bahwa kita benar ikut kepenulisan ilmiah, maka kita harus membaca literatur yang banyak dan juga mengaitkannya dengan ide ataupun gagasan kita. Nah, mungkin itu saja yang saya sampaikan ya, Pak Alfa. Mungkin nanti lebih detailnya kalau misalnya ada yang belum kalian pahami di sesi diskusi. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak Alfa. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Kak ya. Ini banyak banget tadi insight-insight yang kita dapat ya. Tips-tips. Mungkin kita sekilas nggak mikir tuh beberapa hal-hal yang umum, yang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya. Seperti dari tadi banyak misalnya yang kalimat angan-angan ya. Kadang-kadang kan kita itu dalam menulis itu terbiasa kan. Apalagi katanya tadi kan kalau ChatGPT juga bisa malah menimbulkan seperti itu juga ya. Terus tadi tipsnya salah satunya mungkin yang digarisbawahi juga kita harus menyelesaikan atau memberikan solusi yang aplikatif ya. Dan juga berdasarkan dari sudut ilmu yang berbeda-beda ya. Mungkin itu sangat menarik ya. Nah sebelumnya mungkin bagi teman-teman ada yang ingin bertanya dulu. Silahkan kalau lihat di kolom chat masih belum ada ya. Ada satu di kolom chat, ada Nah, oke. Oh, ada ya. ada. Ya, Pak Andri. Atau mau sekalian mau bicara Pak? Boleh. Izin Pak, Ya, kebetulan lagi silakan. di tempat kerja Ya. Pak. Oh, Mungkin siap, lewat siap, kolom siap. chat saja Pak. Oke Ya, Pak. ya, siap. Oke, makasih Pak.
Oke, Ya. jadi Pak Andri ini dari PTI ya. Apa Hmm, saja yang harus dipersiapkan selain sudah dipaparkan ini sebelumnya membuat esai yang baik dan benar? Karena seperti disampaikan di awal tadi dari Pak Ilham, untuk membuat esai secara teori terlihat mudah katanya Kak. Tapi ketika sudah praktek, terkadang menyelesaikan satu paragraf pun lama dikerjakan. Di samping harus mencari acuan atau sumber literaturnya. Nah, bagaimana Kak ya, terkait dengan persepsi kita agar cara berpikir kita continue ya, tidak buntu. Terima kasih gitu. Jadi ya. bagaimana Kak tips-tipsnya ya? Kak? Kadang-kadang kan kita mendek nih, mau Betul, betul. bikin satu paragraf, apalagi selanjutnya gitu. Nah, gimana Kak tipsnya Oke, gitu? baik. Terima kasih atas pertanyaan ini sangat menarik ya, karena ini juga case-nya itu sampai sekarang bahkan masih saya rasakan. Salah satu kelemahan saya sebagai penulis juga adalah karena kebanyakan ide ataupun gagasan nggak bisa selesai dalam kurun waktu yang cepat. Misalnya hari ini saya dapat ide ini, saya tulis gitu. Kemudian besoknya lagi idenya beda gitu. Nah, ini cara penyelesaiannya menurut saya tergantung dari kita ya. Kalau dari saya sendiri, cara nge-solve masalah ini adalah yang pertama adalah biasanya ide itu muncul atau gagasan itu muncul adalah ketika kita nggak meniatkannya gitu. Artinya misalnya kita lagi di perjalanan kah atau misalnya lagi makan atau lagi nyantai, itu biasanya kalau saya itu ketemu idenya gitu. Tapi ketika saya niatkan, itu rasa untuk ngerjain itu berat banget gitu. Apalagi kalau misalnya tuntutan ya. Makanya kalau misalnya saya ikut lomba, saya menghindari deadline. Karena menurut saya itu kita menulis itu karena tuntutan. Apalagi kalau misalnya karena tugas itu harus kita hindari gitu. Ya mungkin karena dia tugas, tapi jangan kita menganggap bahwa oh ini karena saya ngerjainnya karena dituntut harus selesai dalam hari ini dan sebagainya. Itu salah satu dari saya adalah saya menghindari saya menulis itu karena tuntutan. Nah selanjutnya adalah agar kita mempunyai pemikiran atau gagasan yang berkelanjutan adalah harus terus-menerus menulis gitu. Artinya nggak ada esai yang pernah saya buat tuh nggak ada esai yang selesai dalam 1 hari, nggak ada yang selesai dalam 2 hari. Kemudian kendalanya juga benar-benar sama persis adalah ketika saya menulis esai, saya ngerasa bahkan oh ini kok agak ini ya aneh idenya gitu, kok agak kurang menarik ya. Nah, biasanya salah satu tipsnya adalah ketika kita menulis satu paragraf, misalnya kita jangan baca berulang-ulang. Kita jangan biasanya kan ada orang-orang yang profesionis ya. Dia harus menulis satu paragraf misalnya harus bagus banget gitu. Baru lanjut. Nah, kalau cara menyelesaikannya adalah saya menulis semua, bodo amat apakah ada yang salah, apakah ada yang kurang dan sebagainya. Nah, biasanya saya dibantu oleh tools AI yang berkembang saat ini juga. Jadi kita juga jangan menutup diri ya, jangan menyangkal artinya dengan adanya teknologi itu, saya pernah dengar dari dosen saya, dia mengatakan seperti ini, AI itu, kita sebutnya ChatGPT ya, ChatGPT itu hanya cocok bagi orang-orang yang tahu dia mau cari apa. Yang istilahnya sih dia orang-orang yang bisa berdiskusi dengan dia gitu. Yang menjadikan sumber utama itu AI adalah orang-orang yang salah gitu. Nah, jadi kamu harus udah tahu dulu apa yang kamu cari, kamu harus sudah membayangkan nanti eh, jadi kalau saya itu menggunakan AI adalah untuk ngebantu saya menjalankan, mengeksplor ide atau gagasan saya gitu. Misalnya salah satunya contoh ini. Em, nah, saya udah punya ide gagasan misalnya tentang mengembangkan sebuah platform untuk post traumatic stress disorder. Nah, itu kan saya nggak punya konsepnya seperti apa ya. Saya nggak kepikiran. Saya ada ide tentang pendekatan AI. Tapi memasukkan AI itu seperti apa gitu. Nah, dengan cara kita menjelaskan sedetail mungkin. Jadi biasanya kalau misalnya kesalahan orang menggunakan AI itu adalah dia menanyakan langsung misalnya kayak dari ide ini apa yang kamu dapatkan itu salah. Kalau dari saya adalah saya menjelaskan itu bahkan sampai berparagraf-paragraf ya. Misalnya saya menjelaskan saya mempunyai ide tentang ini menyelesaikan masalah tentang post traumatic stress disorder karena kenapa gitu, kenapa penting. Kemudian saya mempunyai gagasan tentang memadukan atau mengintegrasikan antara virtual reality dengan AI. Namun saya punya kendala dengan ini. Jadi jangan jangan dry text nanya ke AI gitu, tapi jelaskan keluhanmu apa. Nanti dia ngebantu ngejelasin gitu. Nah, tips selanjutnya selain kita harus terus tulis nggak usah pikirin apa salah atau benar adalah pengalaman gitu.
nggak ada yang benar-benar menurut saya orang itu yang nulis dalam sebulan 2 bulan, dalam setahun menurut saya masih kurang. Karena saya sudah lihat, saya sudah kaji, ada anak bimbing saya, ada yang eh, sampai 2 sampai 3 tahun, bahkan sampai sekarang dia masih belajar. Itu benar-benar saya lihat progresnya, yang ngebentuk dia menulis itu adalah yang baik benar adalah pengalamannya itu sendiri. Nah, itu juga saya pernah ngebandingin gagasan ataupun karya saya pada awal saya mengikuti lomba itu sangat amburadul. Nah, itu saya mengerti bahwa oh ternyata saya gagal lomba itu mungkin yang kalian lihat ya tadi banyak prestasinya 30 lebih kalau saya list semasa saya S1, tapi yang gagalnya itu bisa lebih dari separuhnya gitu, bisa 70% yang gagalnya. Nah, dari situ biasanya saya minta feedback dari panitia, oh yang salah di mana, dari literaturnya kah atau dari formatnya dan lain sebagainya. Nah, tips dari saya sebenarnya beda-beda ya. Kalau dari saya adalah pengalaman sih. Jadi pengalaman yang membentuk kita sehingga pada akhirnya menulis itu adalah kesukaan kita. Nah, salah satu konteksnya adalah saya kan kimia murni ya, di mana itu bermain di lab. Nah, setelah saya kuliah di ITB 2 tahun, di mana saya asalnya dari pendidikan, itu fokus saya ke penulisan, ternyata saya lebih suka menulis dibanding nge-lab. Itu fun fact-nya, yang menurut saya, oh ternyata passion saya bukan sebagai researcher yang kerja di lab, tapi saya kayaknya memang di penulis gitu. Saya udah buktiin bahwa saya lebih suka membaca jurnal dibanding nge-lab gitu. Itu juga adalah yang ngebentuk saya adalah dari pengalaman saya. Nah, tips selanjutnya adalah harus banyak membaca. Karena nggak ada orang yang rajin menulis tanpa rajin membaca. At least lah dia nggak malas membaca gitu. Jangan jangan kan rajin membaca banyak buku, tapi nanti ketika dia membaca sesuatu dia full effort memahami itu. Karena sepintar-pintarnya orang menulis itu adalah asalnya adalah orang yang suka membaca. Dia mendapatkan banyak inspirasi itu adalah dari banyak bacaan. Biasanya saya juga adalah ketika lihat di Instagram, lihat di TikTok, lihat di internet, ketika menemukan suatu fenomena ini menarik. Dulu saya pernah membuat esai tentang eh, fenomena FOMO ya, fears out. Kalau nggak salah itu kayak kita merasa takut ketinggalan tren gitu. Itu saya pernah menang lomba juga juara 3 kalau nggak salah. Saya melihat bahwa banyak orang-orang yang ketika ada suatu tren itu kenapa viral banget ya, cepat banget viralnya. Itu salah satu penyebabnya adalah mereka takut ketinggalan oleh tren, baik dari segi misalnya dari fashion, dari stylish dan sebagainya. Itu inspirasinya nggak hanya kayak kita baca jurnal, enggak, dari berbagai hal. Atau kita melihat misalnya, saya dulu di Banjarmasin kan banyak rawannya ya. Saya pernah membuat juga P3K Ormawa kalau nggak salah ya. Itu terinspirasi dari rumah yang melayang di atas rawa gitu. Itu bagaimana ya orang-orang di sana hidup gitu. Oh, bagaimana kalau kita membuat suatu pemberdayaan, membuat kolam ikan di rawa gitu atau pertanian di atas rawa gitu. Nah, itu berhasil dulu gitu. Jadi nggak hanya kita ngebaca jurnal, karena jurnal itu menurut saya sampai sekarang ya kalau misalnya lagi pusing banget kalau ngebaca jurnal itu memang nambah pusing gitu, apalagi kalau baca data-data dan sebagainya. Nah, salah satu tips dari saya memang harus banyak membaca, dan juga misalnya ini kita punya ide atau gagasan, kita jangan malas untuk membandingkan gagasan kita ini apakah lebih baik dari orang lain gitu. Biasanya kan kita susah ya mencari keterbaruannya. Nggak mesti keterbaruan itu benar-benar kalian kalian pure, oh ini ide atau gagasan penemu yang paling terbaru. Gagasan saya sebelumnya itu juga sebenarnya udah banyak yang kembangkan. Tapi kita harus berusaha mencari keterbaruan yang seperti apa. Mungkin sasarannya gitu, sasarannya daerah mana, masyarakatnya apa. Jadi kalau dari saya yang pertama tadi nulis aja dulu, nggak usah mikir paragraf satu ini jelek, jadi nggak bisa lanjut ke paragraf kedua. Kemudian karena nanti kita di akhir ada proofreading, kita membuat saling nyambung. Yang kedua adalah gunakan tools AI untuk membantu kita mengeksplorasi ide kita. Dan yang ketiga adalah jangan malas membaca. Jangan kan rajin koleksi buku dan sebagainya macamnya. Saya juga bukan pengoleksi buku, tapi kalau misalnya di dalam seminggu punya target kayak ngebaca apa gitu, berapa buku dibaca dalam sebulan gitu. Jadi kalau dari saya 3 solusi itu berdasarkan pengalaman benar-benar manjur sih. Seperti itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Tre. Mungkin Pak Andi ada tanggapan? Baik, Pak. Terima kasih. Cukup jelas, Pak, untuk saran atau tip dan triknya tadi, Pak. Siap. Saya catat, Pak. Dan saya coba nanti, Pak.
Terima kasih Bang Tri. Praktekkan ya Pak Ya, ya. Iya sama-sama. Pak, saya coba. Ya. Oke, ada yang resen ya. Silakan. Silakan Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini sebelumnya saya terima kasih Mas Tri sudah mau sharing di UMPR ya. Ini sebuah pengalaman apa ilmu juga wawasan buat tambahan mahasiswa bahwa ruang lingkup kuliah itu tidak hanya di kelas tapi juga berkompetisi di kancah nasional maupun internasional. Nah, saya sebagai Kaprodi di PTI ingin mungkin menanyakan karena ranah saya di Ketua Prodi. Pertama, apakah selama ini Mas Tri ini memiliki gairah hasrat menulis itu akibat didukung oleh adanya atmosfer akademik kampus yang menunjang. Artinya misal di ULM maupun di ITB itu kan kita tahu sendiri bahwa atmosfer akademik di sana memang begitu kental ya. Sehingga gairah menulis itu ada, apalagi didukung dengan fasilitas yang nyaman dan kawan-kawan yang mungkin juga diskusinya menarik gitu. Nah, apakah di sana itu ada sejenis studi club atau UMKM yang sehingga memantik semangat kita untuk lebih giat menulis seperti itu? Karena yang menjadi PR di sini bahwa tantangan kami itu adalah mendorong mahasiswa untuk setiap ada ajang itu bukan karena didorong oleh dosen tapi memang kebutuhan. Artinya untuk masa depannya itu memang penting. Dia merasa ini bahwa untuk keluar dari gerbang kuliah itu juga harus menulis nantinya baik itu artikel maupun skripsi. Nah, bagaimana apa ya istilahnya? Mendorong baik itu dari internal eksternal kita agar semangat. Nah, apakah dulu melalui melalui UKM atau studi club itu? Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaannya karena sempat beberapa kali saya membimbing mahasiswa dalam lomba menulis. Tantangan yang kedua itu sebetulnya membangun teamwork yang bagus itu seperti apa, Mas Tri? Jadi kadang kita memahami mahasiswa ini kan ya apa ya memiliki rasa ingin maju sama-sama, tapi juga ada yang punya ide merasa bagus, juga yang B juga merasa bagus. Nah, itu memadukan agar tetap solid tim ini dan tetap artinya menghasilkan sebuah tulisan yang baik. Itu seperti apa dalam teamwork itu. Kemudian apa ya? Terakhir mungkin adakah senjata jitu dari Mas Tri terutama di era teknologi saat ini? Kalau tadi kan kita melihat yang mutakhir seperti VR, IR, CGPT, dan lain-lain. Mungkin ada tools lain, Mas Tri, yang bisa di-sharingkan ke mahasiswa. Baik itu yang sifatnya premium, mungkin bisa disebutkan saja. Siapa tahu nanti di sini bisa menambah tools untuk menulis. Karena sebagai informasi, kami itu tanggal 5 Mei nanti di deadline mengumpulkan esai untuk ajang internasional, Mas Tri. Tapi saya nggak tahu nih, karena mentornya bukan saya. Siapa tahu nih ada mahasiswa yang gabung, jadi bisa sambil apa coba-coba menggunakan tools itu. Makasih Mas Tri, itu aja. Baik, terima kasih kepada Varian. Jadi tadi ada 3 pertanyaan ya. Mungkin kita fokus satu dulu ya. Iya, ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang mendukung misalnya faktor internal dan eksternalnya Kak Trai? Apakah misalnya di kampus didukung oleh tadi kan ada bilang gabung di UKM juga ya. Nah, bagaimana itu? Ya, Internal dan eksternalnya. baik. Sebenarnya kalau menurut saya eh, lingkungan itu memang berpengaruh sebenarnya. Tapi pada akhirnya keputusan kita itu untuk mengikuti lomba itu sebenarnya dari diri sendiri ya. Kenapa demikian? Karena saya dari UKM Penelitian dan Penelitian dulu itu pas S1. UKM itu sebenarnya hanya memfasilitasi untuk kita ikut menyediakan fasilitas ya. Mau kita ikut lomba apa enggak ya
Ya, itu tergantung kita gitu. Nah, yang pertama tadi memang benar itu mempengaruhi, tapi itu nggak terlalu berpengaruh besar gitu. Nah, pengaruh yang paling signifikan yang paling saya dapatkan adalah pada saat saya S1 itu adalah kebanyakan dosen saya itu biasanya semua baca paper, nulis jurnal, bahkan ada beberapa dosen yang kayak apa-apa harus nulis esai gitu, apa-apa harus nulis jurnal, itu terlatih dari situ sebenarnya. Awalnya seperti itu ya. Nah, yang kedua adalah dorongan yang paling kuat adalah lebih ke yang pertama saya orangnya suka berkompetisi ya. Saya jiwanya ambis banget, apa-apa harus belajar ini itu ikut itu. Nah, kalau di kampus saya dulu ini pengecualian untuk saya ya, karena saya pengaruhnya dulu bukan karena dari eksternal tapi memang dari diri saya. Tapi saya lihat beberapa anak bimbing saya itu mereka lebih besar pengaruh dari luar. Contohnya apa? Tahun 2024 terakhir ULM itu memberikan apresiasi yang sangat besar bagi orang-orang yang berprestasi. Kalau tidak salah, anak bimbing saya itu mendapatkan sekitar 46 juta. Karena dalam satu tahun itu mereka memenangkan perlombaan sekitar 60 perlombaan ya. Dan itu mereka dapat sekitar 44 juta dari rektor gitu. Dan itu menurut saya salah satu hal yang memotivasi mereka ya. Kita harus realistis ya. Nanti karena menurut saya kalau misalnya ada mahasiswa punya rasa inisiatif ikut lomba dan sebagainya, kalau misalnya punya dorongan dari kampus, at least bantuan dan lain sebagainya, karena kebanyakan mereka adalah terhalang oleh anggaran biasanya. Nah, kenapa? Karena menurut saya, kalau misalnya kita punya ide ataupun gagasan, tapi kita nggak diapresiasi, ya walaupun sebenarnya kita bukan mengharapkan apresiasi ya, tapi at least ketika ada apresiasi dari kampus atau institusi, oh kita dihargai gitu dengan apresiasi kita. Karena menurut saya, ya bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, tapi itu juga untuk kemajuan institusi ya, nah menambah branding institusi, oh institusi ini berkembang banget ya gitu. Itu juga mempengaruhi ya. Yang kedua adalah kita harus memfasilitasi mereka membuat suatu apa ya wadah gitu. Kenapa wadah itu penting? Itu udah saya buktikan juga kepada anak bimbing saya. Jadi kebetulan karena saya itu dari NIAS ya, kami dari NIAS itu punya suatu komunitas yang kuliah di Lamu Mangkurat. Nah itu awalnya mereka memang nggak suka gitu, bahkan ngebaca jurnal aja nggak suka. Tapi ketika saya menyediakan satu wadah mereka untuk berkompetisi, bahkan di dalam satu wadah itu sendiri saya sering buat oh nanti dalam bulan ini kita adakan suatu kompetisi. Kompetisinya itu kecil-kecil aja, misalnya kayak mereka mereview jurnal gitu. Jadi memang harus dibentuknya dari awal gitu, dari basicnya dulu. Mereka itu awalnya nggak langsung ikut lomba, tapi dari dasarnya cara mengutip jurnal yang benar, cara membuat daftar pustaka yang benar, karena untuk apa mereka udah bagus idenya, tapi untuk nanti basicnya aja mereka nggak punya. Kenapa basicnya itu penting? Karena yang paling dinilai di SI biasanya salah satu contohnya adalah format. Biasanya bahkan di PKM itu sendiri, program kreativitas mahasiswa, kalau misalnya kita gagal di format itu udah langsung gagal gitu. Yang aku tahu ya. Jadi ada seleksi administrasinya dulu, baru seleksi konten. Nah biasanya saya memperkuat anak bimbing saya itu di formatnya dulu. Oh gimana alur penulisan yang baik dan benar, bagaimana cara menyambungkan satu paragraf dengan paragraf selanjutnya. Jadi itu salah satu contoh yang membuat mereka nanti lebih enak gitu untuk menulis esainya. Nah, pengaruh lainnya adalah benar tadi juga ini sekaligus menjawab pertanyaan selanjutnya adalah lingkungan saya ataupun rekan-rekan saya itu adalah orang-orang yang suka menulis atau suka ikut lomba lah, ambis gitu. Karena itu sangat mempengaruhi lingkungan kita. Nah, itu biasanya kalau misalnya kita nggak punya teman seperti itu, ya udah kita ciptakan sendiri. Salah satu contohnya juga adalah di komunitas saya itu, biasanya kan mereka ikut lomba online ya, mereka takut gitu lomba ikut offline karena nggak ada dana. Tapi ketika menciptakan lingkungan yang kompetitif kayak oh nanti ikut jalan-jalan, ikut dapat hadiah dari kampus. Nah motivasinya ya memang terbangun dari situ dulu awalnya. Tapi sekarang mereka sudah bisa mandiri ikut lomba pada akhirnya. Terakhir mereka tanpa saya bimbing itu 1 tahun ya saya bimbing, tapi kemarin ikut lomba itu mereka dapat juara 2 nasional gitu. Jadi sebenarnya awalnya kalau dari saya sendiri sih pengaruh dari luar itu nggak terlalu signifikan ya karena memang niat saya memang belajar gitu. Tapi kalau dari sepengetahuan saya memang sangat berpengaruh lingkungan pertama tadi dari
lingkungan kelasnya gitu, harus dilatih bagaimana mereka nulis esai, nulis jurnal gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah UKM juga. Memang harus ada wadah buat mereka untuk belajar gitu, dan juga harus menciptakan kompetisi itu di dalam satu wadah itu sendiri. Nah, kemudian masalah juga kita menciptakan lingkungan. Nah, rekan-rekan kita itu sendiri eh, mempengaruhi kita sebenarnya gitu. Karena berdasarkan pengalaman saya, apa ya, bukan berarti kita milih-milih pada siapa kita bergaul ya, tapi kita harus harus memilih pada siapa nantinya kita akan bertumbuh berkembang gitu. Salah satunya dulu pas S1 tuh ya berteman sama bergaul sama orang, tapi ya benar kita dalam setiap harinya ikut lomba itu ya ada beberapa teman yang menurut saya itu suportif gitu. Nah, itu sekaligus menjawab pertanyaan mengenai cara eh, apa ya, mengkolaborasikan atau membangun suatu teamwork yang baik. Nah, berdasarkan pengalaman ini langsung saya jawab ya, kebetulan berkaitan juga Pak. Ya. Jadi eh, kebanyakan anak bimbing saya awalnya itu mereka punya ego. Kedua, mereka karena itu adalah dituntut, karena saya tuntut, saya paksa gitu. Sebenarnya memang benar ya, awal-awal itu memang mereka harus dipaksa, dituntut, kayak misalnya di perkuliahan misalnya harus dikasih jurnal, misalnya suruh, bukan disuruh sih, kasih tugas untuk mereview satu jurnal gitu. Nanti mereka menemukan apa di jurnal itu. Nah, secara tidak langsung, ketika mereka membaca jurnal itu, mereka tahu struktur dari suatu kalimat, suatu paragraf. Jadi, nggak langsung plek, mereka tahu nggak. Jadi terbiasa gitu, lebih ke pembiasaan. Nah, rata-rata teamwork yang saya temukan itu salah satu kelemahannya adalah pertama ada yang punya ego, kayak dia mau menguasai semua, ngatur. Yang kedua adalah ada yang karena dituntut, dipaksa. Menurut saya ini nggak apa-apa, awal-awal memang harus dipaksa. Nah, yang ketiga adalah orang yang kurang kontributif gitu. Pertama dia punya kendala, nggak tahu mau berbuat apa. Nggak, kedua dia nggak mau nanya juga. Nah, biasanya kalau saya itu pendekatannya adalah jangan pada saat ada rekan timnya saya kayak kritisi, kayak oh ini kamu kenapa kurang kontribusi, kenapa diajak. Biasanya saya melakukan pendekatan secara personal. Misalnya saya tanya, kamu ada kendala apa gitu, misalnya dia malu bertanya atau apa. Jadi harus menciptakan lingkungan juga yang mana mereka tuh jangan jangan malu bertanya gitu, jangan malu menyampaikan ide ataupun gagasan. Even gagasan mereka itu biasa aja gitu, harus diapresiasi. Misalnya mereka menyampaikan suatu gagasan, oh kita bilang, oh itu menarik ya, itu bagus. Tapi bagaimana ya kalau misalnya ini terjadi? Jadi kayak harus dipancing mereka itu untuk berpikir bagaimana nanti kalau di idemu itu kurang diterima oleh masyarakat, atau misalnya biayanya terlalu mahal. Jadi nanti kepancing juga mereka untuk berpikir menyelesaikan. Jadi dibanding kita bilang kayak oh ini ide ini nggak bagus, tapi kita mancing mereka untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Nah, kemudian cara menyelesaikan masalah tersebut adalah selain tadi pendekatan personal adalah ya memang benar ada beberapa orang juga yang kurang cocok. Itu nggak bisa kita pasangkan juga, misalnya kayak ada individu ini kurang cocok dengan individu itu, ya biasanya itu saya hindari ya. Saya harus mencari cocok ketidakcocokan. Nah, kemudian adalah nah, komposisi tim yang bagus itu menurut saya adalah yang pertama, ada orang inisiator. Inisiator ini dia tipe orang, misalnya ada yang sering mengingatkan, yang misalnya mencari link atau ngisi pendaftaran, itu orang-orang yang misalnya yang jiwa leadershipnya ada ya. Kedua adalah orang yang dari segi konten, idenya, gagasannya itu bagus gitu. Nah, yang ketiga ini paling penting adalah yang bisa literatur gitu, yang rajin membaca. Jadi komposisi tim ini sangat bagus, dan tiga orang yang saya tulis ya. Biasanya saya bimbing. Jadi ada yang fokus nyari buku panduan, ngebentuk tim, lebih ke apa ya, bonding timnya. Yang kedua adalah dia menggali ide ataupun gagasan. Nah, yang ketiga dia yang literatur gitu. Nah, berkaitan dengan literatur, langsung saja untuk pertanyaan ketiga tools. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu si Space ya, atau belum? Tahu kan? Nah, itu salah satu tools yang ngebantu saya juga untuk literatur ya, walaupun nggak semua jurnal itu kedetek sama dia. Biasanya ada jurnal dari yang berbayar ya, dari Elsevier biasanya, atau CRS kalau nggak salah itu nggak bisa dibaca oleh si Space. Sebenarnya untuk tools dari saya itu sebenarnya ya mostly yang kita gunakan ya Pak, ada ChatGPT, ada si Space, Perplexity, dan sebagainya. Tapi cara menggunakannya yang nggak semua orang tahu gitu. Nah, biasanya kan ada orang ya, dia menanyakan misalnya latar belakangnya.
ini sebenarnya bukan nge-cheat ya, tapi taktik kita memanfaatkan teknologi. Misalnya ada orang dia nanya berikan latar belakang dari judul ini. Nah, itu ngawur ya. Jangan seperti itu. Tapi kita harus tahu outline dari latar belakang itu sendiri. Dari kita sendiri, jangan dari AI-nya. Jadi misalnya kita harus jelasin dulu. Saya adalah seorang mahasiswa dari program studi mana. Saya ingin mengikuti lomba ini. Temanya apa? Kemudian saya terpikirkan suatu gagasan ataupun ide seperti ini. Sehingga buatkan saya latar belakang mengikuti format berikut. Paragraf 1 jelaskan mengenai masalah ini, masalah ini, masalah ini. Paragraf 2 jelaskan masalah ini. Jadi hingga nanti sampai 5 paragraf kita udah kasih outline, baru kita tambahkan sentuhannya misalnya buatlah setiap paragraf saling nyambung antar satu paragraf dengan paragraf lainnya. Nah, itu bukan saya arahkan untuk sebagai sumber utama. Enggak, tapi nanti ketika kita membaca hasil yang dia berikan, oh itu benar-benar mind blowing banget. Setelah itu kita baca, baru kita cari referensinya dari jurnal. Misalnya paragraf 1 dia mengatakan ini nih. Baru kita cari kutipan di jurnal terkait kalimat tersebut. Baru kita ekspor, kita parafrase. Oh ini menarik. Nah, tadi kan setidaknya kita sudah terbantu tuh cara menyambungkan paragraf 1 dengan paragraf 2 gitu. Paragraf 2 dengan paragraf 3. Nah, kalau dari tools dari saya untuk yang tadi Bapak nanya tentang premium atau enggak apa ChatGPT saya juga enggak premium sebenarnya, tapi tergantung kita cara jadi core-nya itu di kita, jangan di ChatGPT-nya. Sebelum kita berdebat dengan ChatGPT, sebelum kita banyak ya trennya itu ngata-ngatain ChatGPT ya karena dia sering salah, berarti kita belum ahli gitu. Biasanya orang seperti itu memang kritis, berarti mereka sudah tahu oh ya ini nggak semua benar. Nah, yang bahayanya itu adalah mahasiswa yang menggunakan ChatGPT itu ya udah ketika dia tanya ambil, tapi dia nggak baca, dia nggak kritis. Oh ini ada yang salah, itu salah besar ya, dan itu eh, ada saya baca penelitian itu justru menurunkan ini ya. Eh, terjadi fenomena kita mempercayai semua referensi, kemudian kita ada penurunan ini ya, penurunan kreativitas gitu. Makanya tadi saya bilang core-nya itu di kita membuat suatu outline, baru kita tanyakan ke dia gitu. Nah, tipsnya lagi adalah usahakan ketika membahas suatu gagasan yang sama, usahakan di chat box yang sama, jangan pindah chat yang baru lagi karena dia itu nge-analisisnya itu chat yang sebelumnya gitu. Gitu. Nah, makanya tadi quotes dari dosen saya, sebelum kamu berdebat dengan ChatGPT berarti kamu bukan ahlinya gitu. Jadi harus kita yang ahlinya, jangan dia. Dia hanya membantu kita nge-explore atau gagasan kita. Nah, mungkin itu saja sih Pak dari eh, tips dan trik saya terkait tadi masalah pengaruh dari luar dan dalam, kemudian terkait tadi membangun lingkungan yang rekan-rekan tim, dan yang terakhir masalah tools itu seperti itu Pak. Baik, terima kasih kepada Kak Trai. Bagaimana Pak Rian? Apakah ada tanggapan atau gimana? Ya, makasih Mas Tri. Manfaat sekali nih. Ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi? Silakan. Rekan-rekan mahasiswa mungkin. Oke, kalau sambil nunggu nih kayak sambil nunggu. Mungkin saya saja yang bertanya ya. Mewakili mahasiswa gini. Tadi kan beberapa essay yang telah kakak bikin itu sudah ada aplikasinya. Apakah itu aplikasi berupa desain awal saja atau memang sudah dioperasikan dan misalnya nih posisinya kakak jadi juri ya? Nah, yang memang nilai plus itu apakah sudah harus ada aplikasinya yang kita tampilkan dan lain-lain atau memang hanya prototype tadi? Gimana itu Kak? Kalau seperti itu. Baik. Eh, Kalau misalnya saya jadi juri, biasanya pertimbangan pertama sih, kalau misalnya biasanya peserta itu nggak bakal, jarang banget ya ada yang mengirim benar-benar menjadi sebuah aplikasi. Karena menurut saya dia rugi dong kalau hanya sebatas ikut lomba esai kalau udah sampai jadi aplikasinya gitu. Eh, karena ya better langsung upload jurnal aja atau upload di Play Store dan sebagainya. Tapi kalau misalnya memang benar-benar dia eh, langsung ngirim aplikasinya sejadi-jadinya, yang pertama adalah pertimbangannya, eh, kalau memang dia hanya ikut lomba ini dan membuat aplikasi se-effort itu, kita juga mempertanyakan itu apakah sebelumnya proyeknya ini sudah lama atau memang
proyeknya ini berkelanjutan. Yang kedua adalah ya memang itu yang kita pilih gitu. Tapi rata-rata peserta atau bahkan ketika saya jadi juri itu hanya sebatas desain saja. Makanya tadi sangat enak nulis esai ketimbang KTI gitu karena kita hanya mengkreasikan gagasan kita saja gitu secara teoritis dan juga ya kita harus tapi memprediksi aplikatifnya seperti apa gitu. Nah, salah satu tips walaupun nanti kita hanya menyajikan sebuah aplikasi ataupun desain tapi harus detail terapannya misalnya bagaimana alur misalnya tadi kayak contohnya saya membuat aplikasi ini ya mendesain aplikasi terkait post traumatic stress disorder tapi di isinya saya menjelaskan bagaimana penerapannya misalnya harus bekerja sama dengan psikolog, psikiater, dengan lembaga pemerintah kesehatan. Jadi sangat-sangat sudah cukup di desain saja atau di prototype, Pak. Jadi nggak harus kayak benar langsung jadi aplikasi. Karena kalau jadi aplikasi mending upload jurnal aja gitu, Pak. Siap, Kak. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan juga apakah nanti pas lomba itu harus ada. Makanya itu menjadi pertanyaan juga bagi mahasiswa ya. Makanya kadang-kadang takut juga ya ikut esai atau lomba-lomba esai karena gimana buat aplikasinya gimana gitu. Nah, mungkin kalau ini kan kita sudah ada jawaban ya, prototype gitu ya. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan dari mahasiswa. Silakan. Ya, ada. Kalau tidak ada, saya kembali ke pertanyaan ya, berarti ya. Gini Kak, kadang kita menemukan sebuah idenya itu Kak, misal ya, apakah akan memulai dari ada info lomba dulu baru mencari ide, atau dapat ide duluan baru nanti cari info lomba. Oke, oke. Biasanya Ini gitu. ya, ya, Memulainya kan kadang-kadang kita bingung, misal, oh ya. ada deadline lomba nih, tapi kadang-kadang kita bingung idenya apa. Tapi kan bisa juga kita waktu jalan-jalan kata kakak tadi kan temu ide ini, tapi kan nggak ada nih fasilitasnya di mana, lomba mana gitu. Nah, kalau dari kakak biasanya dimulai dari mana Kak? Oh, oke. Saya bagi di dua periode saya selama menulis ya. Yang pertama, di awal-awal itu saya nulis dulu, saya bikin karyanya dulu atau at least draftnya lah, atau gagasannya baru saya cari lomba. Kenapa? Karena saya belum punya pengalaman, itu sangat butuh waktu banyak nanti kalau misalnya kita nulis bisa sampai 2 sampai 3 bulan baru jadi satu gagasan, baru nyari lombanya. Kenapa? Salah satu alasan lainnya adalah kalau misalnya kita berpikir bahwa nggak ada fasilitasnya, enggak, karena hampir semua tema dari lomba-lomba itu mirip. SDGs kah, Indonesia Emas kah, atau problem lainnya. Dan itu menurut saya masih general gitu. Misalnya tadi yang membahas transformatif teknologi, artificial intelligence gitu. Jadi cari memang yang topik ataupun gagasan kamu itu bisa masuk ke semua tema gitu. Nah, biasanya itu ya, lomba-lomba itu biasanya mirip, hampir sejenis gitu. Rata-rata yang paling sering sih SDGs atau Indonesia Mas atau perkembangan teknologi gitu. Tapi saat ini, karena saya sudah punya pengalaman, biasanya saya cari lomba dulu. Biasanya fokus ke subtema, misalnya subtema pendidikan, subtema kesehatan. Jadi, dan itu sebenarnya tergantung dari tipe gaya kepenulisan seorang juga. Kalau misalnya dia cepat dalam menulis, mendesain gagasan, ya nggak apa-apa cari lomba aja dulu. Tapi saran saya untuk pemula, bikin karyanya dulu atau draftnya. Di draftnya aja dulu, jangan di formatting dalam bentuk Word, bebas formatnya. Baru nanti cari lomba, oh ini cocok nih gitu. Jadi cari cocok-cocokan aja gitu di awal-awal. Karena masih belajar ya. Karena nanti kalau misalnya lomba duluan, biasanya kan rentang lomba itu sebulan 2 bulan ya. Itu nggak cukup bagi untuk pemula. Gitu. Seperti itu, Pak. Oke. Nih menjadi pengetahuan baru juga buat kami ya. Terus gini, tadi kan ada juga ya terkait dengan lampiran ya. Nah, meskipun nanti misalnya di eh, apa peraturannya itu misalnya nggak diminta, tetap kita cantumkan ya. Untuk lampiran misalnya kan ada Ya, beberapa tuh gambar aplikasi dan lain-lain itu tetap kita cantumkan meskipun tidak ada diminta. nah, ya, Kak. Biasanya semasi mereka nggak ngelarang, berarti nggak apa-apa. Biasanya gitu juga sih, tanpa ditanya pun memang boleh gitu. Karena biasanya mereka itu ngitung jumlah halaman itu sampai penutup atau sampai daftar pustaka. Jadi terserah apakah lampiran kita masukkan apa enggak gitu. Tapi kalau mereka larang di buku panduan berarti nggak boleh gitu. Tapi sejauh ini nggak pernah ada yang ngelarang pakai lampiran. Dan rata-rata semua karya saya itu menggunakan lampiran. Oke, ya, terima kasih. Ini kakak juga pernah jadi juri ya.
juri untuk esai. Nah, itu biasanya kalau dari kacamata juri itu untuk referensi itu Kak, bagaimana tuh? Ada tipsnya nggak? Misalnya tahun terbaru atau minimalnya berapa gitu? Atau Ya. jurnalnya misalnya harus internasional, artikelnya atau gimana tuh? Ada nggak Kak? Biasanya atau dari ini penilaian gitu. Oke. Kan Kakak pernah beberapa menjadi juri kan? Silakan Kak. Ya tentunya kalau saya jadi juri sih saya melihatnya adalah point plus bagi peserta yang menggunakan jurnal-jurnal terbaru dan juga terindeks oleh misalnya Q1, Q2 sampai Q6 ya atau Sinta 1 sampai Sinta 3. Itu biasanya itu sudah kredibel jurnalnya ya. Tapi kalau dia itu teori dasar atau fundamental banget, better gunakan referensi paling awal gitu. Misalnya dia menjelaskan misalnya di dalam pendidikan misalnya teori belajar Vygotsky misalnya. Vygotsky itu kan jurnalnya bukan jurnal yang terbaru ya. Jadi kalau kamu gunakan jurnal terbaru itu sudah direvisi, diperbarui gitu. Jadi misalnya ini ya teori scaffolding misalnya dari Vygotsky. Ya itu udah masih tahun 90-an dulu itu. Jadi saya sarankan kalau dia berbasis teori dasar banget, ya gunakan referensi yang benar-benar si penulis itu sendiri. Misalnya penulis buku atau penulis jurnal gitu atau kutipan-kutipan yang benar-benar referensi utama gitu. Jangan gunakan referensi yang paling terbaru. Biasanya itu udah diperbarui di Permak ya, gitu bukan sumber aslinya. Tapi kalau dia terkait penelitian terdahulu atau mendukung penelitian kita, gunakan at least 5 tahun terakhir gitu. Tapi biasanya saya gunakan sih 3 tahun terakhir ya, biasanya 2000. Sekarang kan 2025. Nah, itu udah 2022, 23, 24 itu ya saya gunakan gitu. Kemudian untuk banyaknya itu sendiri sebenarnya nggak ada juga penilaian apakah kalau banyak referensi ada nilai plus nggak sih, seperlunya aja gitu. Misalnya ada ini kutipan ini perlu kutipan kayak perlu memperkuat kutipan yang mendukung kutipan gagasan kita, nah itu diperlukan. Nah salah satu tipsnya lagi adalah gunakan kalau misalnya dia itu penting menurut Anda bahwa kalimat ini paragraf ini penting, maka gunakan 2 sampai 3 kutipan. Nah, mungkin kalau kalian tadi lihat esai saya ya, jarang banget ada kutipan tunggal. Karena saya pernah baca eh, dari buku kalau nggak salah, ketika Anda mengutip dengan kutipan tunggal, Anda bukan mengutip, tapi Anda sedang plagiarisme atau copy paste. Tapi ketika Anda mengutip dengan 2 sampai 3 jurnal, berarti Anda sedang kajian literatur. Artinya, ketika kita mengutip kutipan tunggal, itu ya kita benar mengcopy isi pikiran dia, even kita itu parafrase gitu. Tapi ketika kita dengan mengutip 2 sampai 3 jurnal, nah itu kita menunjukkan bahwa ini kita memadukan beberapa jurnal, ini kita benar-benar membaca gitu. Jadi salah satu tipsnya juga poin plus bagi peserta yang menggunakan kutipan ganda, kayak kutipan jadi satu kalimat itu ada beberapa referensi 2 sampai 3. Nah, itu udah valid banget tuh biasanya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman mahasiswa, silakan bagi ada yang bertanya. Ini ada ya. Oke, coba saya bacakan ya. Izin bertanya, dalam proses penulisan esai, bagaimana cara kita mengidentifikasi dan mengembangkan argumen utama yang tidak hanya jelas dan logis saja, tetapi juga mampu menanggapi kompleksitas isu yang sedang dibahas, serta bagaimana caranya memastikan bahwa setiap bukti, data, dan kutipan yang digunakan benar-benar relevan. Nah, gimana itu, Kak? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus ya, sangat praktis banget. Ya, salah satu hal yang juga kelemahan penulis pemula biasanya adalah pembahasannya itu kemana-mana, nggak fokus gitu. Benar tadi ini, bagaimana mengembangkan argumen utama kita itu nggak hanya kita menjelaskan atau logis saja, tapi mampu menanggapi kompleksitas isu yang sedang dibahas. Jadi, kalau saya biasanya saya ngasih batasan ya, saya ngasih boundary, misalnya oh saya cukup sampai di sini saja. Misalnya tadi kayak post traumatic stress disorder ya. Nah itu kan biasanya saya ngebahas kesehatan mental ya kalau penulis-penulis pemula. Nah enggak, saya batasin, saya nggak bahas kesehatan mental secara umum karena itu variatif. Ada anxiety, ada depression. Tapi saya fokus ke post traumatic stress disorder. Nah cara cara kita fokus itu adalah kita harus mengkarakterisasi masalah yang kita kaji itu. Misalnya tadi masalah sampah, misalnya masalah sampah di Banjarmasin misalnya tidak terkelola. Karakterisasi itu masalah sampah yang tidak terkelola itu misalnya gini, kurang kurang edukasi dari masyarakat. Yang kedua kurang fasilitasi. Nah itu udah dapat dua karakterisasi masalah. Nah setelah dapat dua batasan itu, maka fokus di situ masalahnya gitu. Misalnya
masalah pertama kurang edukasi. Nah, apa nih yang bisa dijelaskan? Argumen apa nih yang bisa menjelaskan bukti apa gitu misalnya? Kurang edukasi. Misalnya tadi ini ya, data dan kutipan benar relevan. Nah, gunakan bukti misalnya Anda menggunakan Google Form yang berisi menanyakan terkait pemahaman masyarakat terhadap pengolahan sampah. Itu kan sudah sangat relevan ya. Nanti buat dalam bentuk persentase, ini hanya misalnya hanya 60% yang paham mengolah sampah. Nah, setelah itu ya udah jelaskan argumennya gitu. Oh, ternyata di area tertentu, area X misalnya sangat-sangat kurang pemahaman. Nah, apa nih yang solusi yang bisa kita berikan? Misalnya solusi sosialisasi misalnya atau pelatihan atau misalnya mengembangkan platform tadi seperti saya jelaskan ya, platform di mana ada yang menjual sampah, ada yang membeli sampah dan dikelola menjadi bahan kreatif. Nah, ya udah fokus di situ saja. Mengapa nanti si aplikasi ini bisa menyelesaikan masalah yang ada? Jadi yang paling penting tadi adalah karakterisasi masalah yang sedang dibahas dulu. Harus punya karakternya. Atau kalau saya sebutnya itu adalah instrumen atau tolak ukur gitu. Misalnya tadi masalahnya, kalau saya tadi ya mental health ya di post traumatic stress disorder, saya mau karakterisasi mereka punya karakter apa masalah ini. Misalnya mereka kurang beradaptasi. Nah itu masalah itulah yang perlu saya selesaikan. Jadi ketika kamu punya satu masalah, karakterisasi lagi masalah itu, apa masalah spesifik yang perlu dikaji. Jadi harus punya batasan, jangan kemana-mana. Nah, kemudian bagaimana memastikan bukti data dan kutipan yang relevan itu ya, pertama, kalau dia jurnal, gunakan jurnal yang judulnya itu ya mirip lah dengan gagasannya. At least ada variabel yang sama gitu. Jangan nanti kayak jauh banget variabelnya tapi ada kutipan yang mirip, jangan gitu. Nggak relevan itu. Nah, bukti dan data gunakan referensi dari lembaga terkait. Misalnya dari pemerintah itu kan banyak data-datanya ya. Misalnya dari data lembaga kesehatan, Kementerian Perikanan dan Kelautan misalnya. Jadi gunakan sumber-sumber referensi tersebut gitu. Nah, untuk make sure apakah relevan atau enggak ya dari headline webnya misalnya, dari judulnya itu apakah mengandung variabel yang mirip dengan judul Anda gitu, atau at least masalah yang dibahas gitu. Jadi memang benar argumen itu juga harus fokus gitu, harus spesifik karena kalau kemana-mana ya nanti itu akan mengurangi dari esensi dari gagasan kita. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Gimana, Risela, ada tanggapan mungkin atau sudah cukup puas dengan jawabannya? Belum. Oke. Terus mungkin ada yang lain bertanya, silakan. Saya sedikit Mas Alfa. Ya, silakan, Kak. Maaf Mas Tri, sambil nih mumpung belum diakhiri. Saya mau minta tolong Mas Tri, karena ini kan jam terbang Mas Tri udah banyak. Kami ini 2 hari lagi kan di deadline mau submit untuk esai dikompetisikan tingkat internasional. Kalau boleh dibantu sedikit koreksi. Ada 2 judul kemarin yang memang sudah kami rancang. Itu tadi tim Risela sebetulnya. Cuma kok Risela nih nggak kedengaran suaranya. Kalau boleh minta sedikit dikoreksi aja Mas Tri. Apa yang kurang, apa yang mestinya ditambahkan. Itu aja. Makasih. Boleh nanti dikirim aja Pak draftnya, saya bantu proofreading nanti draft. Siap. Oke, Makasih banyak. siap. Ya, terima kasih ya. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya, silakan. Kita sampai jam 11 ya, masih ada 9 menit ini. Nah, gini Kak, biasanya kan ada juga tuh ya, saya saja ya bertanya ya, mungkin ini mewakili mahasiswa ya. Kan kadang-kadang dari tema itu bagusnya kita mengangkat yang lokal atau itu yang nasional, Kak. Misalnya nih, atau itu tergantung dari tema atau gimana. Kadang-kadang kan kita bingung tuh, mau ngangkat yang dari lokal atau nasional gitu. Nah, kalau dari Hmm, kakak biasanya ada kan pengalamannya banyak tadi ya. Nah, gimana tuh? Apakah lebih mengambil yang lokal atau nasional? Mungkin itu. oke, oke. Kalau itu tergantung dari masalah ya atau problem yang kita angkat gitu. Tadi salah satu contoh darinya tadi masalah mental health ya. Tadi masalah post traumatic stress disorder itu kan masalahnya general ya, lokal maupun global. Jadi spesifikasinya itu bukan bukan di dalam satu area, tapi spesifiknya adalah bagi mereka yang merasakan itu. Jadi di luar itu yang nggak masuk gitu.
Nah, tapi ada ide tadi terkait pertanian atap datar, itu spesifiknya di daerah yang panasnya itu di atas suhu rata-rata. Itu karena tujuannya untuk membuat bangunan hijau gitu. Nah, itu karakterisasinya harus menggunakan kalau nggak salah ada dulu tuh ada tiga kalau nggak salah, ada normalized vegetation index. Jadi saya ada analisisnya. Jadi saya menganalisis peta dalam suatu area, eh, area vegetasinya itu seberapa, kemudian suhu rata-ratanya berapa, itu kan saya karakterisasi. Nah, daerah yang cocok nanti ya udah diterapkan di situ. Jadi tergantung masalah dan solusi yang kita angkat. Kemudian kalau misalnya judul kita ini harus spesifik di suatu daerah, misalnya ya bagus spesifik, misalnya UMKM, misalnya UMKM Sasirangan ya, itu kasusnya Banjarmasin ya. Ya itu kan nggak mungkin dibuat secara nasional ya, jadi itu sangat lokal banget. Nah, itu sangat bagus lagi kalau misalnya kita spesifik di suatu daerah, tapi solusi itu nanti bisa diterapkan misalnya di UMKM lain, gak hanya di Sasirangan gitu. Nah, tapi untuk kajian kita boleh dispesifikkan di suatu daerah kalau memang cocok di suatu daerah tertentu gitu. Misalnya lagi kita mengangkat suatu fenomena yang terjadi suatu daerah misalnya, atau kajian suatu culture suatu daerah, ya boleh itu dispesifikkan. Bahkan kalau disebutkan daerah juga, bahkan lebih spesifik lagi sangat boleh. Misalnya optimalisasi pertanian di lingkungan lahan basah di Kalimantan Selatan itu boleh. Jadi karena lahan basah itu kan nggak di semua daerah ya. Jadi tergantung dari konteks dan ide kita juga seperti itu. Baik. Nah, itu juga menjadi kebingungan kadang-kadang Kak. Dalam menentukan idenya itu. Oke, ini ada izin. Oh, ini esainya ya. Mungkin nanti bisa di ini aja Kak. Di dalam bentuk foto ya. Kayak ini kan di foto aja kan. Di screenshot lah bisa mungkin ya. Nanti Siap, juga tadi siap, minta Mbak. bantu untuk readingnya ya. Untuk 2 esai. Semoga bisa dibantu nih Kak. Ingat 2 hari lagi katanya untuk submit gitu. Mungkin yang lain ada pertanyaan lagi. Nanti ini yang di esainya di-share nanti di grup ya. Di grup kelas. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan. Oke, kayaknya ini hampir semua sudah memahami ya, Kak. Semoga ini bisa menjadi ini ya. Mungkin ada closingnya, silakan dulu, Kak. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ya, baik. Pesan saya sih kepada adik-adik mahasiswa, mumpung masih semester 2 semester 4, gunakan waktu sebaik mungkin. At least jangankan kalian ngejar lomba yang nasional atau nasional, kalian bisa menulis esai aja baru nanti belajar ikut lomba, itu sudah sangat cukup gitu, karena itu kebutuhan yang sangat fundamental bagi seorang mahasiswa. Bahkan itu nanti sangat membantu kalian ketika skripsi. Kemudian pesan saya, jangan kalian menulis itu karena tuntutan, tapi karena memang kalian memang niat gitu. Terima kasih juga kepada Kak Alfa sudah mengajak saya untuk jadi pemateri. Harapan saya semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi kita semua, berimpact, dan senang banget bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan yang tidak seberapa ini kepada adik-adik dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kita beri applause dulu ya untuk Kak Trey ya. Ya, actionnya mungkin bisa tuh. Yang dikasihkan. Mungkin demikianlah rangkaian acara kuliah tamu atau kuliah pakar pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Katrai bisa memberikan banyak manfaat dan motivasi bagi kita untuk semua untuk menulis esai ya atau bahkan menulis karya ilmiah yang lain ya. Dan terus untuk menumbuhkan jiwa kompetisi untuk berprestasi. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi aktif dalam acara ini. Semoga kita semua dapat bersemangat dalam menggali potensi dan menulis karya-karya ilmiah yang membanggakan. Akhir kata, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta, juga Katrai, juga pihak fakultas yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga ke depan silaturahmi kita tetap terjalan ya Kak. Semoga bisa juga nanti membantu untuk reading tadi, sehingga bisa mensubmit ya, karena tinggal 2 hari. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara kalian.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak materi yang sangat luar biasa sekali. Serta moderator yang akan berjalannya acara kita sampai dengan selesai pada pagi hari ini. Mungkin tidak banyak kata yang bisa diucapkan. Saya mewakili seluruh panitia acara penyelenggara hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang kurang berkenan kepada semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Tri ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya. Bentar,